kita semuanya menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai bongkar rahasia pakan mandiri, strategi formulasi pakan ayam untuk meningkatkan cuan bagi peternak. Topik yang sangat menarik akan disampaikan oleh Bapak Dr. Heru Poncowardono, beliau dari Pusat Riset Peternakan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, dan akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Hewan Anastasia Siskajati. Kami persilakan kepada Ibu Siska untuk memulai kegiatan pada hari ini. Pada Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti kegiatan Jumat Literasi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mbak Diah atas waktunya hari ini. Teman-teman, rekan-rekan semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat beraktivitas di sini. Jadi hari ini kita akan mengisi Jumat Literasi kita dengan acara bongkar rahasia pakan mandiri yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Poncowardono. Hari ini kita sudah tahu bahwa pakan itu sangat menjadi tantangan di dalam produksi ayam kita, terutama karena adanya peningkatan harga pakan, kemudian pakan sendiri kan juga berfluktuatif nilai nutrisinya. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan langsung dari Bapak Dr. Ponco. Monggo Bapak Dr. Ponco, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terdengar deh suaranya ya. Genser ya. Kedengaran Pak. Ya. Sudah full slide belum ya? Sudah tampak? Sudah tampak. Oke. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati jajaran pimpinan ya, jajaran manajemen dan seluruh pegawai BRMP Yogyakarta. Terkhusus ini ke Bu Diah dan Bu Ari, Bu Siska selaku moderator dan teman lama juga. Kemudian perkenankan pada kesempatan ini ya, jadi saya sendiri adalah nama Heru Poncowardono dari Pusat Riset Peternakan Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian pada kesempatan ini akan mencoba ya sharing informasi aja, jadi kita tidak mengajari atau tidak mempelajari, tapi kita sharing informasi aja. Tentu Bapak Ibu yang selaku misalnya ada yang sudah mencoba praktisi jauh lebih berpengalaman lah dibanding kami, mungkin nanti kita sharing informasi dan diskusi. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puji syukur ya pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih dikarunia nikmat sehat dan nikmat kuat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menghadiri ya acara literasi Jumat Literasi BRMP DIY di pagi hari ini, yang insya Allah akan diselenggarakan dari jam 9 sampai jam 11 ya. Tentu ini hari yang pendek ya, kalau untuk misalnya menyampaikan sesuatu yang harusnya itu mungkin kalau misalnya di perkuliahan itu bisa sampai misalnya 1 semester atau 14 pertemuan, tapi coba akan kita rangkum dan mudah-mudahan nanti bisa kita pahami bersama, terutama misalnya hal ini bisa bermanfaat terutama untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu selaku peserta yang mengikuti daripada Jumat Literasi ini. Yang saya hormati juga yang teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah berkesempatan ya hadir di Jumat Literasi ini. Kemudian kenapa misalnya topiknya ini ya, jadi kalau kita flashback ke belakang 2 minggu terakhir ini, banyak kita dengarkan, bahkan kita melihat ya di siaran televisi atau misalnya di sosmed kita, itu banyak demonstrasi ya oleh peternak ayam telur maupun pengusaha ayam telur, di mana kalau kita lihat itu sebenarnya ada 4 tuntutan mereka. Yang pertama adalah kurangi atau turunkan harga pakan. Kemudian yang kedua itu dia ada maksudnya mereka peternak dan pengusaha peternakan itu minta kaitan misalnya dengan regulasi ya. Regulasi itu di mana minta untuk pemerintah itu lebih
berpihak kepada peternakan ayam petelur rakyat, kemudian juga membatasi kaitan dengan misalnya monopoli di industri peternakan ayam petelur yang sekarang sudah mulai seperti ayam broiler ya. Sekarang seperti kita ketahui bahwa industri itu di Indonesia banyak sudah sudah terlalu ketat kompetitifnya persaingannya itu di ayam broiler dan sekarang akan masuk lagi di ayam petelur. Kemudian ada tuntutan ketiga itu kaitan dengan misalnya ada permintaan dari peternak juga kaitan misalnya produk telurnya ya supaya bisa dimanfaatkan untuk keperluan MPG. Kemudian juga ada permintaan kaitan dengan pengaturan harga telur ya karena memang kemarin sempat agak drop harga telurnya sehingga peternak kemudian pas demonstrasi itu bahkan membagikan ayam, membagikan telur segala macam karena memang biaya untuk pemeliharaan biaya untuk memelihara ayam untuk biaya memproduksi telurnya itu jauh lebih besar dibanding misalnya produksi telurnya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kita akan bahas tidak ayam secara keseluruhan, tapi kita di pagi ini kita mencoba untuk menelisik terkait dengan ayam petelur. Ada 12 outline ya akan kami sampaikan. Yang pertama itu adalah kaitan misalnya dari mengapa misalnya pakan itu menentukan cuan, kemudian kita mengenali bahan pakannya, kemudian kita menyusun formulasinya, kemudian kita mencoba misalnya melihat dari quality kontrolnya, dan terakhir adalah kesimpulannya. Jadi tujuan akhir daripada pembelajaran atau misalnya sharing informasi ini adalah bagaimana kemudian kita itu bisa paham ya atau mengerti itu bagaimana menghasilkan itu telur berkualitas dengan biaya serendah mungkin secara berkelanjutan untuk meningkatkan keuntungan. Jadi berapa hal yang menjadi kontemplasi atau renungan yang kita renungkan ya kaitan misalnya pakan mandiri ini. Sebenarnya kita ada 3 hal pertanyaan yang selalu misalnya kita renungkan. Apakah misalnya bahan murah itu identik misalnya dengan pakan murah? Kemudian apakah juga pakan murah itu sama dengan biaya produksi yang rendah? Kemudian apakah juga misalnya biaya produksi rendah itu berhubungan selaras dengan misalnya keuntungan yang tinggi? Mari kita coba bongkar satu persatu agar setiap keputusan pakan itu berujung pada produktivitas, kemudian efisiensi dan keuntungan pada akhirnya. Jadi seperti telah kita ketahui bersama bahwa kontribusi pakan dari struktur biaya produksi ternak itu adalah yang paling dominan ya. Jadi ini ada contohnya di beberapa peternakan kami sudah coba rangkum, misalnya untuk sapi perah, kemudian domba dan kambing itu kurang lebih sekitar 60-70%, sapi potong dan ayam kampung itu antara 65-70%, itu kontribusi biaya terkait dengan pakan ini. Kemudian untuk ayam ras, yaitu baik itu ayam ras telur yaitu layer, kemudian ayam ras daging atau broiler itu kurang lebih sekitar 70-80%. Kenapa misalnya kok bisa paling dominan? Yang pertama adalah karena pakan itu adalah kebutuhan harian dan berkelanjutan. Sedangkan biaya lain seperti misalnya kandang atau penyusunan kandang, penyusunan alat dan tenaga kerja itu sudah kita bisa prediksi secara tetap ya. Sehingga kemudian efisiensi pakan itu langsung mempengaruhi performa produksi dan pendapatan. Sehingga mengendalikan biaya pakan itu ya berarti kita mengendalikan keuntungan. Kunci utamanya apa ya, kita bagaimana mengelola biaya pakan itu secara efisien adalah langkah paling strategis untuk meningkatkan keuntungan, yaitu suatu usaha. Untuk pertama dalam hal ini adalah usaha untuk ayam petelur. Dan pesan utamanya apa? Yaitu adalah pakan mandiri itu bukan sekedar mencampur bahan pakan sendiri, tapi pakan mandiri adalah kemampuan mengendalikan seluruh rantai keputusan pakan untuk menghasilkan keuntungan optimal. Bagaimana misalnya apa saja rantai keputusan pakan itu? Yang pertama kita terkait dengan misalnya bahan nutrisinya, kemudian bagaimana kita memilah atau memilih daripada bahan bakunya, kemudian bagaimana kita memformulasi, kemudian produksi, kemudian bagaimana kita mengontrol terkait dengan kualitas atau mutunya, kemudian bagaimana misalnya kita validasi yang berkaitan misalnya dengan fenotip atau misalnya performa daripada ayamnya, kemudian terakhir kita coba hitung terkait dengan biayanya, kemudian bagaimana terkait dengan keuntungannya. Jadi tujuan akhir pakan mandiri adalah menghasilkan telur berkualitas dengan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan peternak. Jadi bukan misalnya kita membuat pakan itu menjadi misalnya pakan yang murah, tapi bagaimana kita membuat pakan yang berkualitas tetapi dengan harga serendah mungkin sehingga keuntungan yang bisa didapatkan oleh peternak itu semaksimal mungkin. Jadi sebelumnya kita mungkin karena ini kegiatan dilakukan di BRMI Jogja, kemudian kemarin surat kami terima, kemudian nanti maksudnya pesertanya ada rata-rata adalah peternak
penyuluh yang ada di Jogja, kemudian pegawai dari PRMP itu sendiri, kemudian sebagian daripada masyarakat. Jadi mungkin kita akan lebih baik kita melihat daripada potensi yang ada di Yogyakarta. Jadi potensi besar Jogja itu kalau kita lihat ada 4 kabupaten 1 kota ya. Kemudian secara garis besar itu jadi potensi terkait dengan pertanian karena termasuk daripada komoditas unggulan yang ada di Jogja itu ada potensi yang cukup besar, tapi juga mempunyai tantangannya. Tantangannya adalah biaya pakannya itu tinggi, kemudian ketergantungan pada bahan pakan komersil atau impor, kemudian daripada harga bahan baku untuk jadi pakan itu juga relatif fluktuatif ya, sering maksudnya bergejolak, kemudian margin keuntungan peternak itu tidak sedikit atau tipis. Karena itu pangan mandiri adalah ya ini ada menjadi solusi strategis untuk peternakan utamanya di daerah Yogyakarta. Ini ada peta produksi Yogyakarta. Kalau kita lihat bahwa sebaran daripada sentra-sentra peternakan itu ada di seluruh wilayah ya, kecuali untuk misalnya kota Jogja ya, karena kota Jogja kita ketahui selain sebagai itu ibu kota pemerintahan di wilayah provinsi, tapi juga sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan jasa. Jadi lebihnya bergeraknya di perdagangan, jasa dan pemerintahan dan pendidikan. Jadi Jogja memang sudah terkenal dari dulu sebagai pusat pendidikan, budaya, pariwisata, dan ekonomi, tapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya juga terutama salah satunya adalah yaitu peternakan. Potensi besar sektor peternakan ini yang menjadi peluang untuk makan mandiri dan peningkatan kesejahteraan peternak. Ini adalah beberapa komoditas ya, komoditas unggulan ada di Jogja. Kemudian kita lihat juga kenapa misalnya sektor pertanian menjadi unggulan di DIY. Karena pertama adalah tanahnya subur ya, iklimnya tropis, kemudian sehingga kita bisa sebenarnya melakukan itu produksi penanaman itu tanaman itu sepanjang tahun. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman komunitas pangannya itu termasuk hortikultura dan perkebunan juga melimpah, kemudian sumber bahan pakan lokal juga tersedia, mudah diakses dan terjangkau, kemudian ini menjadi peluang besar untuk pakan mandiri yang hemat biaya, berkualitas dan berkelanjutan. Selain misalnya ada komoditas unggulan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak seperti misalnya padi, jagung, kemudian singkong, kedelai, kacang tanah dan kelapa, tapi juga ada produk-produk yang dia sebenarnya bukan limbah ya, byproduct ya, hasil samping yang tidak digunakan atau tidak kompetitif dengan misalnya kebutuhan manusia. Kayak misalnya untuk limbah tanaman pangan atau byproduct dari tanaman pangan itu ada dedak padi, bekatul, menir, onggok itu jadi apa namanya potensi yang cukup besar lah untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kemudian ada byproduct dari tanaman perkebunan seperti molasses. Molasses itu adalah tetes dari tebu. Kemudian ada bunga kelapa, ada kulit kopi, kulit kakao. Kemudian begitu juga untuk misalnya agroindustri lainnya. Kayak misalnya ada ampas tahu, limbah tempe, limbah kacang tanah atau limbah misalnya kacang itu karena kita tahu kan Jogja itu sebagai sentral bakpia ya. Jadi bakpia itu kan yang terkenal ada bakpia yang dalamnya itu isinya adalah kacang hijau ya. Di sini kita melihat ya dari kondisi struktur geografis daripada Jogja ini memiliki potensi besar bahan pakan lokal berasal dari baik itu dari tanaman pangan, perkebunan, horti, agroindustri. Jadi kalau kita misalnya betul-betul bisa memanfaatkan dengan tepat, kemudian walaupun dengan misalnya melakukan pengolahan yang baik akan mendukung pakan mandiri. Ini akan menekan biaya serta meningkatkan keuntungan daripada usaha peternakan. Ini kalau kita lihat potensi daripada peternakan ada di Jogja, kita fokus di ayam petelur, kita lihat ya populasi ayam petelurnya itu terus meningkat, kemudian produksi telurnya juga semakin meningkat. Jadi dari tahun 2023-2024 populasi naik kurang lebih sekitar 12,9%, kemudian untuk produksi telurnya juga naik sekitar 12%. Jadi dari total populasi ayam petelur ini, kemudian kita coba hitung misalnya kalau misalnya masing-masing per ekor itu membutuhkan 100 sampai 120 gram per ekor per hari untuk pakan, berarti membutuhkan pakan kurang lebih sekitar 171.000 sampai 188.000 ton per tahun. Cukup besar. Kalau misalnya ini kita bisa manfaatkan, misalnya kita kelola dengan baik dengan mengandalkan bahan pakan yang lokal yang tersedia, kita maksimalkan, tentu putaran ekonominya ini akan membantu atau sangat membantu masyarakat di Jogja untuk misalnya meningkatkan daripada selain misalnya dapat meningkatkan pendapatan peternak secara khusus, tapi juga dapat meningkatkan struktur daripada masyarakat yang ada di wilayah Jogja, terutama struktur-struktur yang berkaitan misalnya dengan produksi bahan pakan atau byproduct bahan pakan yang bisa digunakan untuk misalnya pakan ternak, misalnya kayak tadi yang memproduksi misalnya tanaman pangan, horti, perkebunan maupun di agroindustrinya.
Kemudian apa sih yang harus dipahami ya sebelum kita membuat pakan? Ya terutama ya kita awalnya kita harus mengenali daripada ayam itu sendiri. Jadi ayam itu ketika misalnya kita memberikan pakan itu bukan hanya memberikan makan bahan saja, tapi kita memberikan kebutuhan biologis ayam. Kenapa? Karena kandungan nutrien yang dimakan itu akan dimakan oleh ayam, kemudian di situ sehingga kemudian akan dihasilkan pakannya. Jadi semakin misalnya pakannya dengan kualitas baik, maka misalnya produksi atau proses biologis di ayam juga bisa berjalan baik, maka produksi telurnya akan baik, kualitas daripada telurnya juga bisa menjadi baik. Selain itu juga kita harus paham betul kaitan misalnya dengan kebutuhan nutrisi daripada ayam. Jadi bagaimana misalnya kebutuhan energinya, protein, asam amino, vitamin, mineral, air, dan nutrien fungsionalnya. Kemudian karena ini juga kita harus paham juga kaitan misalnya tahap produksi, karena setiap fase-fase produksi daripada atau fase-fase hidup daripada ayam itu membutuhkan bahan atau misalnya nutrien pakan yang berbeda juga dari fase misalnya starter, kemudian daripada grower atau perkembangan, kemudian dari layer awal, layer puncak, kemudian layer mulai akhir itu juga berbeda. Jadi kita juga harus pahami ya kaitan dengan itu. Kemudian faktor-faktor nutrisi, misalnya bagaimana misalnya genetiknya, kesehatannya, manajemennya, kemudian lingkungannya dan kesejahteraan ayamnya. Dan terakhir adalah kaitan dengan misalnya tujuan produksinya. Ketika misalnya kita memelihara ayam petelur, tentu kita tujuannya adalah untuk mereduksi telur, yaitu produksi telurnya menjadi tinggi, kemudian ukuran telurnya bisa optimal, kualitas telurnya baik, kemudian kesehatan daripada ayamnya terjaga sehingga menjadi biayanya efisien, dan kemudian peternak itu keuntungannya menjadi semakin besar. Jadi prinsipnya adalah kita harus mengenali betul-betul itu ayam itu bagaimana kebutuhannya, kemudian kita coba rancang pakan yang memenuhi kebutuhan tersebut secara tepat dan efisien. Agak kecepatan tidak ya? Kalau agak kecepatan nanti bisa di sela saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika misalnya kita memberikan pakan kepada ayam, kita juga harus mengetahui tadi, karena kita harus mengenali ayam, maka kita juga harus mengetahui terkait dengan fisiologis ayam, bagaimana misalnya organ-organ yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Karena saluran pencernaan ini adalah organ yang paling penting ya dalam arti mengkonversi dari bahan pakan yang dengan kandungan nutrien makronutrien tadi kemudian menjadi eh, produk ya produk akhir yaitu adalah telur ataupun misalnya untuk daripada pertumbuhan daripada ayam itu sendiri. Jadi saluran pernapasannya ada 9 saluran ya. Kemudian pertama itu adalah mulut, kemudian dari mulut kemudian makanan masuk ke esofagus, masuk ke prop atau tembolok, kemudian profetikulus, gisat, usus halus, sekum, kolon, dan terakhir itu akan dikeluarkan merupakan saluran pengeluaran. Jadi penyimpanan yang fungsinya ada crop. Jadi dasarkan saluran pencernaan ini atau misalnya organ-organ ini, maka ciri khas pencernaan ayam kita dapat kita eh, sampaikan ada 4 ya, bahwa ayam itu pertama ada tidak memiliki gigi, jadi dia menggiling pakannya itu digisat dan biasanya dia dibantu dengan misalnya kerikil ya, kerikil-kerikil kecil itu digisat untuk membantu daripada pencernaan. Kemudian yang kedua ada waktu retensi pakan relatif singkat karena ini ususnya relatif tidak terlalu panjang ya, panjangnya segala macam. Jadi retensi pakan untuk misalnya merubah daripada pakan kemudian menjadi bahan pakan yang siap diabsorpsi oleh tubuh itu relatif cepat, yaitu 2 sampai 4 jam. Kemudian penyerapan nutrisi sangat efisien yaitu di isus halus, kemudian sekum berperan terbatas pada fermentasi daripada serat. Karena ini dia saluran pencernaannya relatif pendek, maka dia sebenarnya agak riskan terhadap pakan-pakan dengan kandungan serat tinggi. Kemudian apa implikasinya atau dampaknya pada pemberian pakannya? Ya, yang pertama adalah kita harus menggunakan bahan pakan dengan ukuran partikel yang tepat. Kemudian kualitas nutriennya, energi, protein, vitamin harus sesuai dengan kebutuhan siapa produksinya. Kemudian pakan juga harus seimbang ya, baik untuk agar misalnya dapat diserap dengan maksimal, kemudian menyebabkan ayam itu sehat, kemudian terakhir adalah produksinya dapat optimal. Jadi saluran pencernaan ayam ini kalau kita lihat di sini lebih fokus pada pencernaan sistem enzimatis ya. Jadi ada misalnya pencernaan atau fermentasi hanya terbatas di akhir ya, terutama di bagian sekum. Dengan misalnya kita mempelajari saluran pencernaan ayam tersebut, maka ini nanti akan dapat membantu kita ya merancang pakan yang tepat jenis, kemudian tepat ukurannya, kemudian kandungan nutrisinya, sehingga mendukung kesehatan ayam dan produksi telur. Nah, ini kemudian ada beberapa biasanya peternak juga menanyakan ini sebenarnya saluran pencernaan ternak itu sama apa enggak? Nah, kita coba bandingkan antara misalnya unggas dalam hal ini misalnya kita
diwakili dengan misalnya ayam, kemudian ruminansia. Ruminansia itu adalah ternak yang memamah biak ya. Atau dalam ini kita wakili dengan sapi ya. Dengan kalau kita lihat saluran percernaannya itu dia agak berbeda ya, agak berbeda. Oleh sebab itu juga ini nanti berpengaruh terkait dengan pakan atau kebutuhan pakan atau kebutuhan nutriennya. Misalnya itu untuk kita lihat di sini adalah pada di ayam ini dia termasuk hewan monogastrik ya. Sedangkan untuk ruminansia itu termasuk hewan poligastrik atau misalnya berperut majemuk atau berlambung majemuk. Monogastrik itu artinya berlambung tunggal. Jadi dia cuma lambungnya cuma tunggal. Kalau di sapi itu ada rumen, retikulum, emasum, abomasum itu ada di lambung yang majemuk terbagi atas 4 kompartemen tadi. Kemudian untuk fermentasi mikroba itu di ayam tidak ada atau hanya ada sedikit itu. Kemudian sedangkan di sapi itu ada, bahkan intensif ya, terutama di rumen. Kemudian waktu retensi pakannya itu cukup pendek ya, dari pakan kemudian sampai misalnya partikel yang dapat diabsorpsi itu cukup hanya waktunya 2 sampai 4 jam, sedangkan pada sapi cukup panjang ya, 20 sampai 48 jam. Kemudian tempat fermentasi seratnya itu untuk rumen, untuk di sapi itu ada di rumen ya. Kemudian di ayam itu di sekum hanya sedikit ya, kecil ya. Kemudian untuk pencernaan utama itu bentuknya adalah dia dibantu oleh mikroba, baik itu selulase, protease, amilase, dan enzim itu di abomasum. Sedangkan untuk ayam itu adalah dia lebih banyak itu pencernaan dibantu secara enzimatik yaitu di daerah di pankreas yang dihasilkan oleh enzim pankreas utamanya itu ya seperti misalnya pepsin, amilase, lipase, dan tripsin. Nutriennya itu dilakukan di usus halus itu ini juga usus halusnya relatif panjang ya. Kemudian untuk di eh, ayam itu usus halus juga, cuma dia itu terbagi atas dua ya. Jadi ada feses, kemudian ada urin itu terpisah, sedangkan pada ayam itu menjadi satu. Kemudian kita juga selain misalnya melihat tadi ya kaitan dengan misalnya eh, anatomi atau misalnya saluran atau kebutuhan mengenali daripada ayam itu juga kita juga harus mengenali kaitan misalnya dengan ayam petelur. Ayam petelur yang saat ini ada, terutama ayam ras petelur yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Jadi dulunya itu ayam petelur itu sebenarnya ya ayam buras sama dengan ayam kampung kita. Jadi di tahun 1950 sampai 1970 itu ya itu sama dengan kita lah yang saat ini ada. Jadi ayam yang ras petelur yang dianggap unggul itu ada merupakan ya hasil daripada pemulihan atau breeding itu secara ketat ya. Pemulihan atau breeding secara ketat dalam jangka waktu panjang ya, hampir 80 tahun kalau kita lihat sampai di tahun 2006 sekarang. Kemudian ini terkait dengan breeding ini, kemudian ada manajemen, kemudian yang baik, kemudian ditingkatkanlah itu produktivitasnya sehingga eh, tercipta itu ayam modern atau ayam petelur modern yang saat ini ada. Itu ada berapa strain ya. Kalau yang di Indonesia yang sering dipakai itu biasanya kalau nggak Isa Brown, kemudian kalau nggak Highland, Highsec, kemudian ada juga biasanya pakai Lohman ya, yang strain ayam petelur yang biasa dibudidayakan oleh peternak atau industri peternakan ayam petelur di Indonesia. Jadi ini ada ciri-cirinya dulu sama dengan kita ya. Nah, itu juga kita harus pelajari. Kenapa? Karena misal semakin bibitnya unggul, itu berarti dia agar misalnya performanya itu dapat maksimal atau dapat optimal, maka dia membutuhkan pakan dengan kondisi yang berkualitas yang optimal juga, yang maksimal juga. Nah, ini hanya untuk pengenalan aja kaitan dengan saluran reproduksi ya, saluran reproduksi daripada ayam. Ada 8 ya, ada 7 ya, ada saluran reproduksi ayam dari mulai varium sampai ke vagina ya. Kemudian kalau kita telisik ke belakang dulu kan sempat ada isu ya bahwa ayam itu bisa bertelur sampai 2 kali atau 3 kali, bahkan pas awal-awal misalnya ayam Arab masuk di Indonesia kemudian dipelihara peternak itu kan gembar-gembornya atau misalnya penyampaian agar masyarakat mau untuk melihara ayam itu kan salah satunya adalah bahwa ayam ini bisa bertelur sampai 2 kali. Padahal kalau kita misalnya secara teoritis atau secara misalnya secara kita melihat mekanisme terkait dengan pembentukan telur
Kemungkinan besar itu harus dipertanyakan kaitan dengan itu. Misalnya kita lihat ada tujuh tahapan ya pembentukan telur sini ya. Dari mulai ovulasi, di mana itu folikel sel telur itu yang matang, kemudian pecah, dikeluarkan, kemudian ditangkap oleh imidofilum itu kurang lebih sekitar 15-30 menit itu diproses di imidofilum, kemudian masuk ke magnum itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jam. Dan ini fungsinya adalah untuk pembentukan albumin atau betul telur. Kemudian dari situ kemudian masuk ke ismus yaitu kurang lebih itu butuh prosesnya itu 1 sampai 1,5 jam. Di sini terjadi yaitu proses yaitu pembentukan membran kerabang atau kalaza. Kemudian setelah dari ismus masuk ke bagian uterus yaitu kurang lebih 8 sampai 20 jam. Di sini pembuatan kerabang atau cangkang. Kemudian masuk ke vagina kurang lebih 10 sampai 30 menit. Ini untuk penyimpanan sementara dan pelumasan, dan terakhir itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Jadi kalau kita lihat di proses pembentukan telur dari poin 1 sampai poin 7 dan mulai ovulasi sampai keluar itu melalui kloaka itu butuh waktu kurang lebih sekitar 24 sampai 26 jam. Nah, kalau melihat ini kira-kira memungkinkan apa tidak kalau misalnya ayam itu bisa berproduksi lebih dari 1 butir itu dalam 1 hari. Nah, kemungkinan besar kalau dibilang misalnya mungkin atau tidak, mungkin saja, mungkin saja. Cuma misalnya itu menjadi kalau kemungkinan itu adalah menjadi anomali ya, anomali reproduksi atau misalnya mungkin kejadiannya itu akan sangat langka ya. Ya, biasanya itu kemungkinan besar karena ada perubahan hormon yang mendadak yang disebabkan mungkin karena ada stres atau misalnya ada perubahan pakan yang drastis, jenis pakan yang tahu drastis, atau misalnya pada fase-fase daripada ayam itu di fase-fase awal awal untuk produksi telur. Nah, ini kemungkinan besar pada saat ovulasi, ada proses ovulasi yang harusnya misalnya prosesnya itu 15 sampai 24 jam, sebelum 24 jam dia udah melepaskan daripada sel telur tadi yang kemudian ditangkap umbi-dubilum. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mungkin pernah juga melihat telur yang besar ya, telur jumbo istilahnya. Itu biasanya dipakai untuk industri cake ya, atau industri kue ya, karena kuning telurnya ada 2 biasanya. Nah, itu adalah prosesnya ketika misalnya pas pelepasan ovulasi, sel ovum yang dilepaskan itu nggak cuma 1, jadi 2. Nah, akhirnya kemudian itu dimasuk ke proses berikutnya pembentukan albumin segala macam, dibungkus, kemudian dibungkus oleh kerabang segala macam, makanya kemudian terjadilah telur jumbo. Cuma dampaknya sebenarnya ini telur sumbu ini tidak dikehendaki ya oleh peternak utamanya ya karena akan berdampak sedikit negatif, ada dampak negatifnya. Biasanya ketika misalnya telurnya itu terlalu besar itu akan menyebabkan prolapsus ya. Prolapsus kalau ada beberapa kejadian kemudian menyebabkan prolapsus di mana telur ini usus ini keluar daripada keluakanya. Jadi kita harus kemudian memasukkan ususnya atau keluakanya kayak semacam apa ya kalau di manusia itu mungkin ambeien ya. Jadi ususnya itu keluar dari tempatnya lah dari keluakanya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari kaitan dengan saluran reproduksinya, kemudian apa implikasinya untuk misalnya kita ketika misalnya kita melihat kebutuhan fisiologis tadi, kemudian karakteristik pencernaan unggas tadi, kira-kira dampaknya ke formulasi atau misalnya ketika misalnya menyusun bahan pakan, apa yang harus kita perhatikan betul. Yang pertama, ketika misalnya kita menyusun formulasi untuk ayam ya, pertama kita harus mengontrol daripada kandungan seratnya. Kenapa? Karena unggas itu tidak memiliki fermentasi mikroba yang efektif seperti ruminansia, sehingga serat tinggi itu akan menurunkan kecernaan. Udah implikasi formulasinya ya terutama kita harus batasi seratnya, misalnya untuk starter itu tidak boleh lebih dari 5%, kemudian grower itu 5-6%, layer itu 6-7%, kemudian prioritaskan bahan energi dengan serat rendah dan kecernaan tinggi. Kemudian kemudian yang kedua adalah kualitas protein menjadi sangat penting ya, karena sumber protein ini akan mudah dicerna dan bebas faktor penghambat, akan meningkatkan pemanfaatan protein dan kesehatan pada usus. Kemudian ketiga adalah asam amino itu esensial, tidak ada. Jadi Bapak Ibu kan dulu mempelajari ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial ya. Yang esensial ini adalah yang jadi faktor pembatas karena dia tidak diproduksi oleh tubuh atau ternak itu sendiri, tapi mau nggak mau itu harus mendapatkan dari luar. Dalam ini adalah harus kita tambahkan itu dalam bahan pakan. Biasanya asam amino ini tergantung di bahan pakan yang kita gunakan, misalnya dalam jagung atau dalam misalnya bunggul kedelai atau dalam dedak. Namun jika kurang, mau nggak mau kita harus tambahkan. Baik itu misalnya asam amino organik atau misalnya asam amino sintetis untuk misalnya membantu ya kecukupan daripada nutrien daripada yang nanti kita berikan kepada ayam.
Kemudian yang keempat ada energi itu harus sesuai. Kenapa? Karena energi yang terlalu rendah itu akan menurunkan produksi. Sedangkan misalnya sebaliknya terlalu tinggi akan meningkatkan lemak tubuh, menurunkan konsumsi dan kualitas daripada telur. Kemudian mineral juga harus presisi karena mineral itu berperan dalam struktur telur untuk fungsi enzim, imun, metabolisme. Kemudian ketidakseimbangan akan menurunkan produksi dan kualitas telur. Kemudian yang terakhir itu adalah bahan anti nutrisi juga perlu kita harus perhatikan. Misalnya bagaimana fitatnya, kandungan taninnya, glukosinolatnya, kemudian inhibitor tripsinnya, saporin dan segala macamnya. Itu juga kita harus perhatikan karena itu dapat menurunkan ya kecerdaan protein, energi dan mineral. Karena dia biasanya dapat mengikat. Mengikat itu baik itu misalnya protein atau energi tergantung daripada zat anti nutrisi yang dikandungnya tadi. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa ayam itu bukan miniatur ruminansia. Jadi tidak sama antara misalnya unggas dengan misalnya ruminansia atau misalnya sapi. Jadi formulasi itu harus berbasis kebutuhan spesifik. Di sapi kita biasanya untuk menghitung energi kita cukup di satuan di digestible energy atau DE. Sedangkan untuk ayam kita harus menghitungnya itu sampai ke ME atau metabolisme energi. Bahkan di perkembangan industri saat ini kita menghitungnya bukan lagi di metabolisme energi tapi di net energi atau energi bersihnya. Kemudian di bagian kita masuk ke bagian 4 ya, yaitu memahami kebutuhan daripada ayam. Yang perlu ditelisik di sini, yang perlu kita renungkan atau kita pikirkan bahwa sebenarnya ayam itu tidak membutuhkan itu satu bahan tertentu. Misalnya ayam itu tidak membutuhkan jagung karena ini menjadi anggapan yang lumrah ya di peternak kita bahwa ayam itu harus harus diberikan pakan jagung. Itu sebenarnya tidak benar ya Bapak Ibu. Jadi ayam itu bukan membutuhkan satu jenis pakan tertentu, tapi dia hanya membutuhkan nutriennya. Jadi sifat fisiologi daripada ayam ini adalah dia akan mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Baik itu kebutuhan energi, kebutuhan proteinnya. Ketika misalnya kebutuhannya sudah terpenuhi, dia itu akan tidak akan makan lagi. Jadi sudah cukup. Jadi tidak seperti manusia ya. Jadi kalau manusia akan makan terus ketika misalnya enak ya dimakan terus gitu kan. Ayam itu tidak. Jadi kalau misalnya kebutuhan protein atau kebutuhan energinya sudah cukup ya sudah ayam tidak akan makan atau sudah berhenti untuk makan. Jadi beri ayam nutrien yang tepat dari sumber yang tersedia, bukan bahan tertentu. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu memilah bahan itu bukan misalnya menentukan satu jenisnya bahan tertentu tadi, tapi kita harus melihat terkait dengan nutriennya. Karena yang dibutuhkan ayam adalah nutrien dalam jumlah yang seimbang, yang tepat, baik itu misalnya untuk hidup, untuk tumbuh, kemudian untuk bertelur, dan untuk menjaga terkait dengan kesehatannya. Dan apa sih misalnya nutrien yang dibutuhkan? Jadi ada 5 ya yang nutrien yang harus kita perhatikan betul yang kaitan dengan misalnya kita akan berbudidaya ayam bertelur. Yang pertama adalah energi. Energi ini biasanya di satuan ayam tadi kita sebutkan biasanya kita harus menghitung kaitan sampai ke metabolisable energinya. Jadi energi termetabolisnya. Energi ini fungsinya adalah untuk metabolisme, untuk pertumbuhan, produksi telur dan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah nutrien yang dibutuhkan lagi adalah protein dan asam amino. Jadi protein, kemudian protein itu kan berarti ada protein kasar ya, kemudian protein kasar itu tidak semuanya terserap ya, kemudian di dalamnya itu adalah partikel-partikel kecilnya. Kalau misalnya kita dicerna lagi atau didegradasi lagi dengan misalnya hormon segala macam, kemudian akan terpecah menjadi asam amino ya, bagian partikel yang terkecil yaitu setelah proses degradasi dari protein itu ada banyak asam amino, ada lisin, metionin, threonin, tapi yang terutama ada 3 hal ini ya, lisin, metionin, threonin. Kita harus perhatikan betul terkait dengan keseimbangan kemudian keberadaannya. Kemudian ketiga itu adalah mineral. Mineral itu ada makromineral, ada mikromineral. Makromineral itu dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian mikromineral jumlahnya sedikit tapi sangat berpengaruh. Jadi Bapak Ibu juga harus di mineral ini juga dia ada sifatnya ada berapa macam ya. Ada mineral ketika misalnya digabung itu ada yang sifatnya sinergis, ada yang antagonis. Jadi Bapak Ibu juga harus pelajari betul kaitan misalnya dengan menyusun mineral, kemudian imbangannya misalnya antara kalsium dan fosfor yang ideal bagaimana. Karena misalnya kalau misalnya fosfornya terlalu tinggi itu akan dibuang akan menjadi cemaran segala macam. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul perhatikan kemudian bisa terkait dengan misalnya mineral yang nanti akan diberikan. Kemudian yang keempat adalah vitamin ya. Vitamin itu diperlukan dalam jumlah juga sangat kecil ya, tapi vital ya di sini ya. Jadi ini untuk agar misalnya ternak itu tidak mengalami yaitu gangguan pertumbuhan, kemudian imunitas dan
produksinya kemudian turun. Kemudian vitamin yang biasa ditambahkan atau yang dibutuhkan itu ada vitamin A, D ya, A, D, E, K, dan B kompleks teman-teman. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah air, Bapak Ibu. Kenapa misalnya air menjadi penting? Karena ya bagian tubuh daripada ayam itu sendiri atau misalnya ternak itu sendiri kan 80% itu adalah terdiri daripada air. Kemudian selain itu produknya misalnya telur itu sendiri juga 80% lebih itu juga kandungannya adalah air. Maka ini adalah nutrien yang terpenting. Tapi paling sering diabaikan. Kenapa sering diabaikan? Karena gratis, Bapak Ibu. Jadi akhirnya kurang diperhatikan. Padahal ini menjadi faktor yang sangat penting. Fungsinya apa? Yaitu untuk membantu pencernaan, kemudian penyerapan nutrien, transportasi, pengaturan suhu tubuh, apalagi misalnya di kondisi tropis ya, karena itu dapat digunakan untuk membuang panas tubuh ya, melalui panting tadi. Kemudian kekurangan air tentu kekurangan air ini akan menyebabkan yaitu konsumsi pakan menjadi turun ya, produksi turun, kemudian akan menjadi stres panas, terutama kalau kita misalnya di iklim tropis di Indonesia ini. Kemudian kita lihat protein ya. Jadi Bapak itu ketika misalnya memformulasi pakan juga jangan berhenti hanya di poin di mana protein kasarnya aja. Karena yang paling penting itu adalah kandungan daripada proteinnya itu. Di dalam protein kasar itu kan ada rantai-rantai ya, atau misalnya ada jenis-jenis asam amino. Jadi kita harus melihat itu sampai ke jenis-jenis dan keseimbangan daripada asam amino yang ada. Karena itu pengaruhnya sangat besar ya untuk pertumbuhan, itu produksi telur, kemudian kualitas telur, dan untuk misalnya kesehatan. Mengapa misalnya kita ketika misalnya memilih atau menentukan suatu bahan pakan yang akan kita gunakan itu tidak hanya misalnya cukup protein kasar saja. Karena protein kasar itu hanya menunjukkan jumlah total proteinnya aja, bukan kualitas atau profil daripada asam aminonya. Jadi, Bapak Ibu nanti harus menghitung benar sampai ke lihat benar sampai ke asam amino. Ini kita coba visualkan atau kita coba ilustrasikan ya di contoh yang bagian kanan itu ada dua pakan ya, ada pakan A, pakan B, protein kasarnya sama-sama 18%. Tapi yang satu di pakan A ini dia jenis atau misalnya imbangan daripada rasio metionin dan threoninnya itu tidak seimbang, yang satu itu seimbang. Nah, itu hasilnya akan berbeda ya tentunya. Jadi yang seimbang itu ya akan nanti pertumbuhannya jauh lebih baik. Sintesis proteinnya jadi lebih optimal, kemudian produksi telurnya menjadi lebih tinggi, kemudian FCR itu feed consumption rate, ya, feed consumption ratio. Jadi berapa misalnya kilogram pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan kilogram telur, 1 kilogram telur. Kalau misalnya untuk ayam telur, kalau misalnya untuk FCR untuk misalnya ayam berdaging berarti ya berapa kilogram pakan yang dibutuhkan untuk misalnya menghasilkan daging 1 kilo. Kemudian kita juga harus pahami juga fase-fase atau umur atau perkembangan dari ayam ya, ketika misalnya menetapkan daripada formulasi atau menyusun formulasi. Jadi ada fase-fase ayam itu kan kita di sini untuk ayam petelur cukup panjang umurnya ya, karena bisa lebih dari 60 minggu. Jadi kita bagi menjadi 7 fase ya. Ada fase starter itu 0 sampai 6 minggu, kemudian grower 7 sampai 12 minggu, kemudian pre-layer itu 13 sampai 17 minggu, layer awal itu 18 sampai 24 minggu. Itu peak itu ada puncak produksi yaitu puncak produksi telur itu pada umur 25 sampai 35 minggu, kemudian post peak itu 36 sampai 60 minggu, dan di produksi akhir itu lebih dari 60 minggu. Di fase-fase starter atau fase-fase pertumbuhan awal itu umumnya itu digunakan itu pakan-pakan fase starter ya, yang kandungan proteinnya itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena ini adalah fase paling penting ya, di fase starter itu fase paling penting karena disitulah misalnya dibentuk atau dikembangkan daripada organ-organ vital. Kemudian di situ juga dibentuk untuk misalnya pertulangan dan segala macam. Makanya kemudian dibutuhkan protein yang cukup besar. Nah, sedangkan misalnya pada fase-fase produksi itu biasanya kita membutuhkan tambahan misalnya kalsium dan fosfor yang cukup besar di sini ya, tampaknya karena untuk menghasilkan untuk misalnya menghasilkan kerabang telur tadi. Kemudian ada beberapa yang mungkin eh, jadi catatan pentingnya adalah bahwa kebutuhan nutrien itu berubah sesuai dengan fase pertumbuhan dan produksi. Kemudian kalsium tadi itu yang saya sampaikan itu meningkat tajam pada saat mulai bertelur sampai misalnya karena untuk pembentukan kerabang. Kemudian asam amino esensial, terutama itu lisium, metionin, threonin itu tetap krisis itu sepanjang fase produksi. Kemudian menggunakan pakan fase spesifik agar performa maksimal. Jadi Bapak Ibu harus melihat atau harus mempertimbangkan terkait dengan fase-fase umur ini. Kemudian
ketika misalnya Bapak Ibu nanti mengelola, jadi biasanya kalau peternak kita itu kan ada berapa peternak, tapi umumnya itu peternak kita itu apa namanya eh, memelihara ayam itu pada saat pulet atau misalnya pre-layer ya. Padahal misalnya kemudian ada yang pernah bertanya ke saya itu, kok ini misalnya bisa nggak misalnya pas pre-layer kita pastikan misalnya produksinya bagus terus. Kita bilang sebenarnya bisa dibantu untuk itu, tapi karena eh, proses daripada produksi atau misalnya puncak produksi dan segala macam itu ada proses simultan ya. Proses simultan itu saling berkaitan. Jadi ketika misalnya fase awal, misalnya di starter atau grower, Bapak Ibu tidak dipelihara dengan baik, atau misalnya tidak tahu apakah misalnya itu dipelihara dengan baik atau tidak, itu akan menjadi permasalahan sendiri ya. Tapi kalau kita misalnya bisa tahu terkait dengan di fase-fase awal itu kita meliharanya adalah baik, tentu kita bisa memastikan misalnya terkait dengan kinerja produksinya juga nanti akan baik juga. Kenapa? Karena pada saat misalnya starter grower itu adalah perkembangan yang paling penting itu adalah makan atau zat gizi dari makanan itu dioptimalkan untuk misalnya pembentukan atau pengembangan daripada organ vital, kemudian rangka dan organ yang nantinya di mana rangka dan organ ini akan misalnya menjadi deposit yang akan digunakan misalnya untuk membantu terkait untuk misalnya produksi telurnya. Ini agak berbeda ya dengan misalnya ayam broiler ya. Ketika misalnya kita melihara ayam broiler kalau mungkin Bapak Ibu yang belum itu adalah ayam potong ya, ayam ras pedaging. Kalau ayam broiler itu dipeliharanya itu diberi makannya ad libitum. Ad libitum itu tidak dibatasi. Kenapa? Karena kita kan tujuannya agar misalnya ayam itu tumbuh dengan cepat sesuai dengan potensi genetiknya, tumbuh dengan maksimal, kemudian sehingga misalnya dalam waktu 28 sampai 30 hari beratnya itu sudah bisa misalnya 2,5 sampai 3 kilo sudah waktunya untuk dipanen. Beda misalnya dengan ayam petelur, karena ayam petelur ini kita harus memberikan pakan yang cukup sesuai dengan fase umurnya. Kenapa cukup? Karena kegemukan, kalau misalnya kegemukan tidak baik, kalau kurus juga tidak baik dan akan berpengaruh terkait dengan produksinya. Kalau misalnya ayam ini kegemukan pada fase produksi segala macam, itu akan kemudian dapat menurunkan daripada produksi telurnya. Nah, kenapa? Karena organ-organ yang ada dalam itu akan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Begitu juga kalau misalnya kurus, kalau kurus berarti emang kurang kurang misalnya nutrien. Kalau kurang nutrien tentu saja akan berpengaruh terhadap semuanya ya, baik itu misalnya di performa, di produksi maupun misalnya di kesehatannya. Kemudian ini adalah bagian kelima ya, kita mencoba mengenal atau memilih bahan pakan ya. Jadi bahan pakan itu kita ada kelompokkan ke beberapa kelompok ya berdasarkan fungsi utamanya. Tadi ada sumber energi, Bapak Ibu, kemudian ada sumber protein, ada mineral, ada premix dan feed aditif. Mungkin saya tidak mengulang ya. Ini ada contoh-contohnya aja bahannya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya. Sebagai informasi juga, ini paparan juga sudah saya sampaikan ke panitia. Jadi Bapak Ibu nanti ketika misalnya butuh paparan, silahkan bisa hubungi panitia ya. Jadi biar juga nanti tidak jadi pertanyaan yang Bapak Ibu di chat. Jadi PowerPoint sudah kami sampaikan ke panitia. Kemudian premix dan feed aditif juga penting ya. Aditif ini eh, berapa macam ya? Ada yang misalnya probiotik atau enzim itu juga cukup baik ya. Jadi prinsip-prinsip memilih bahan pakan yang pertama adalah kualitas nutriennya terjamin dan konsisten. Kemudian yang kedua itu bahan pakan itu harus aman ya, bebas dari toksin atau racun, kemudian jamur, mikotoksin, kemudian ketersediaannya itu harus lokal dan kontinu. Sebaiknya ya, kalaupun misalnya misalnya di wilayah Jogja tidak ada, tapi kita bisa memastikan bahwa ketersediaannya di toko pertanian atau di poultry shop itu selalu tersedia dan harganya relatif stabil. Kemudian harganya kompetitif dan efisien secara ekonomi. Kemudian mendukung keberlanjutan dan lingkungan. Dalam hal ini adalah tidak mencemari lingkungan. Kemudian formulasi ransum baik bukan tentang bahan mahal, tapi tentang kombinasi bahan yang tepat dan memenuhi kebutuhan nutrien ayam pada tiap fasenya. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya kadang kita terjebak ya Bapak Ibu, ketika misalnya menilai suatu bahan, kita pengennya misalnya kalau bisa misalnya dapat bahan yang semurah mungkin. Itu betul jadi pertimbangan, tapi kita juga harus melihat komposisi dalamnya. Apakah misalnya itu harga bahan secara makro atau secara
secara mentahnya atau misalnya harga bahan dalam misalnya kandungan nutriennya. Karena yang paling penting sebenarnya bukan murah per kilogram bahan raw-nya, bahan mentahnya atau bahan kasarnya, tapi murah per unit nutriennya. Misalnya kita contohnya ya di sini ada bahan A, ada bahan B ya. Bahan H itu misalnya polat. Polat itu kayak misalnya tepung gandum ya. Kemudian ada misalnya ada padi lah. Kemudian ada bahan B itu bungkus kedelai atau SPM. Secara secara raw-nya, secara bahan mentah memang lebih murah. Polatnya itu 5.000 per kilo. Kemudian untuk bungkus kedelai itu 8.000 per kilo. Tapi kita lihat di dalam polat itu kandungan proteinnya sedikit ya, cuma 8%. Jadi kalau kita lihat kandungan protein per kilonya itu cuma 0,8 kilo. Kemudian sedangkan misalnya di bungkus kedelai itu kandungan proteinnya itu 40%. Jadi kemudian kita bisa estimasi di sini, kita hitung, oh ternyata harga bahan A itu yang polat itu kalau per kilogram nutrien, dalam ini nutrien yang kita maksudnya kita tuju di sini, ada kita targetkan di sini adalah protein kasar, dia jauh lebih mahal, 62.500 dibanding misalnya harga bahan B yang tadinya cuma 8.000, tapi secara misalnya berdasarkan nutriennya per kilonya dia lebih murah, kenanya 20.000. Jadi Bapak Ibu harus melihat ini ya. Kemudian ada berapa selain tadi harga jadi kunci ya, jadi maksudnya dari bahan pertimbangan ketika memilih atau memilah bahan. Yang kedua itu kan kandungan nutrisi juga jadi bahan pertimbangan juga, karena nutrisi yang tepat itu akan menghasilkan performa ayam yang optimal. Kemudian yang ketiga terkait dengan kualitasnya. Bagaimana misalnya kualitasnya? Apakah misalnya ada cemaran misalnya kualitas dari bahan itu? Cemaran dari kotoran, jamur, kemudian apakah berbau, ada cemaran benda asing, misalnya ada logamnya, ada misalnya kerikil dan segala macamnya, bagaimana kadar airnya. Karena kalau kualitas yang buruk, tentu nutrien yang hilang akan lebih banyak, sehingga resiko penyakit juga akan meningkat. Kemudian yang keempat yaitu faktor yang perlu kita perhatikan juga, yaitu adalah kontinuitas pasokan. Bagaimana misalnya ketersediaan bahan stabil sepanjang tahun. Kemudian pemasok dapat diandalkan. Syukur kalau misalnya kita bisa kontrak ke pemasok ya, dengan misalnya kualitas yang sama dengan harga yang tidak fluktuatif tadi. Kemudian punya alternatif bahan jika terjadi gangguan pasokan. Jadi pasokan terputus itu akan mengganggu daripada produksi terganggu. Dan akan menyebabkan biasanya kalau pasokan terputus, kemudian kita harus suplementari atau substitusi, kita harus melihat bahan lain, dan biasanya umumnya bahan lain itu relatif cukup mahal ya. Kemudian yang faktor lain yang kita harus perhatikan itu adalah keamanan. Bagaimana misalnya bahan-bahan yang akan bahan makan kita akan pilih tadi itu harus bebas dari kontaminan. Kemudian aman digunakan untuk makan, itu baik secara fisik, kimia maupun biologis. Jadi bahan itu tidak aman ini kan mengancam daripada kesehatan maupun konsumsinya. Ini adalah beberapa contoh ya bahan lokal yang ada. Jadi ada jagung, ada padi, onggok, bungkil kedelai. Nah, ini untuk bungkil kedelai kita untuk SBM itu masih mungkin hampir 100% ya, kita masih impor ya, baik itu dari Amerika, kemudian Brasil atau Argentina ya. Jadi Pak ini ada kabar baiknya bahwa pemerintah di tahun ini itu akan mencoba secara maksudnya negara itu akan mengimpor melewati BUMN yaitu PT Berdikari ya, akan mengimpor terkait dengan SBM ini. Harapannya adalah ini menjawab ya permasalahan peternak tadi yang saat ini agak kesusahan untuk mendapatkan SBM, kalau misalnya dapat harganya tinggi. Cuma di sini mungkin ada bagaimana caranya, mungkin dibantu sama BRMP ya di sini ya, untuk bisa sounding ke atas yang pengambil kebijakan dalam ini, mungkin Pak Presiden melalui Pak Menteri, melalui PT Berdikari, agar SBM ini yang sudah diimpor, yang tentunya ketika misalnya negara mengimpor kan mencari keuntungannya tidak banyak ya, kemudian harganya mungkin bisa relatif terjangkau ya dibanding misalnya diimpor oleh swasta ya. Jadi harapannya adalah mungkin nanti peternak atau kelompok ternak itu bisa mengakses SBM yang diimpor oleh pemerintah, dalam ini adalah PT Berdikari ini. Jadi sampai saat ini informasinya nanti yang akan menerima itu adalah industri-industri pakan besar. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu di peternakan rakyat atau koperasi atau kelompok ternak itu kalau bisa mengakses bisa lebih bagus. Mungkin nanti bisa dibantu BRMP untuk bisa berkomunikasi untuk bisa mengakses. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ya. Kemudian ada bungkil kelapa dan ada minyak kelapa. Ini memang Kalau lihat dari sini sih
punya kelebihan ya, tapi juga punya keterbatasannya. Kaitan misalnya kita ketahui bahwa terkait dengan saluran fisiologis ya, atau saluran reproduksi daripada saluran pencernaan daripada unggas atau termasuk di dalamnya ada ayam itu tidak, atau sedikit untuk bisa misalnya toleransi terhadap bungkil kelapa atau bungkil sawit juga. Jadi agak hati-hati ketika memakai ini karena dia mengandung kandungan lemak yang masih tinggi ya. Jadi kita untuk pakan unggas agak hati-hati ketika misalnya memberikan pakan dengan bahan baku pakan yang mengandung kandungan lemak yang cukup tinggi, untuk kapur segala macam. Kemudian peluang penggunaan bahan pakan lokal itu apa harapannya ketika misalnya kita menggunakan bahan lokal, yaitu itu pertama ada dapat menekan biaya pakan, kemudian mengakomodir pakan, kemudian yang utamanya adalah mengurangi ketergantungan impor. Kemudian kita masuk ke Semuanya kok udah peran habis, utama Pak. kita ya, Ada terkait lagi. dengan misalnya Saya formulasi habisin di sini. pakan. Bagi Bapak Ibu, apa sih formulasi pakan atau formulasi itu sendiri? Formulasi pakan itu secara definisi adalah proses ilmiah dan sistematis Habisin di sini. untuk menyusun kombinasi bahan pakan yang tepat agar langsung memenuhi kebutuhan nutrien ayam sesuai dengan fase produksi dengan biaya yang serendah-rendahnya atau serendah mungkin tanpa mengabaikan performa dan kesehatan. Jadi kita memberikan pakan yang cukup nutriennya dengan biaya serendah mungkin, dengan performa yang tetap terjaga dan kesehatan yang tetap terjamin. Kemudian prinsip utama formulasi itu adalah pertama kita harus tepat nutriennya, kemudian efisiensi biayanya, kemudian aman kelola dan konsisten dan berkelanjutan. Ini adalah beberapa tahapan yang harus kita ketahui ya, harus kita pelajari ya ketika menyusun suatu formula. Pertama kita harus melihat target ayamnya. Maksudnya kita akan memproduksi pakan untuk pakan misalnya pakan apa misalnya, apakah misalnya ayam broiler, ayam kampung, ayam KUB misalnya, atau misalnya ayam petelur. Kalau misalnya ayam petelur juga kita harus melihat lagi di fase mana, misalnya untuk fase starter, grower, layer, atau misalnya fase puncak produksi atau di produksi akhir. Yang Bapak Ibu harus pahami adalah tidak ada satu resep yang konsisten atau yang misalnya dipakai secara terus-menerus. Kenapa? Karena yang pertama adalah fasenya tentu berbeda, kebutuhan nutrien juga berbeda. Yang pertama, yang dari segi ayamnya. Kemudian dari segi bahan bakunya, kita juga tidak bisa memastikan bahwa bahan baku yang kita terima saat ini, misalnya ketika misalnya memproses suatu memproses suatu bahan bakan itu akan terus sama. Jadi formulasi itu dinamis ya Bapak Ibu. Tidak misalnya kita bisa menyusun suatu resep kemudian harus resepnya ini untuk menjadi beda dengan misalnya resep itu ya, apa resep misalnya masakan ya. Kalau masakan mungkin Bapak Ibu udah jelas. Jadi kalau misalnya untuk formulasi untuk resep untuk formulasi makan ini itu dinamis Bapak, itu tergantung misalnya banyak faktor yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan nutrien, kemudian bahan pakannya kita bagaimana memilih malahnya, kemudian kandungan nutrisinya bagaimana, apakah misalnya ada zat-zat anti nutrisinya, kemudian kita menyusun formulasi, kemudian kita formulasi, kita lihat harganya, kemudian kita validasi lapangan, kalau misalnya ada yang belum sesuai kita harus penyesuaian ulang, kita harus adjust ulang sehingga kita formulasi lagi, kita validasi lagi, formulasi lagi, validasi lagi sehingga kita tidak ada misalnya tadi yang kita sampaikan formulasi yang fix atau misalnya formulasi yang tetap yang kita gunakan sepenuh waktu. Ini adalah contoh aja untuk formulasi. Mungkin kita sampaikan di sini. Saya tidak bisa ya, tidak mungkin ya untuk misalnya mengajarkan Bapak Ibu misalnya formulasi dalam waktu misalnya 1,5 jam atau 2 jam. Jadi kemudian memang ketika misalnya formulasi itu akan lebih baik dan mungkin bisa kalau misalnya Bapak Ibu tertarik mungkin bisa disampaikan ke panitia atau misalnya Bapak Ibu sendiri misalnya berkelompok mungkin ketika ada waktu khusus ya, karena sebaiknya kalau misalnya kita menyusun atau latihan formulasi itu paling enggak kita butuh waktu sekitar 1 atau 1,5 hari ya, karena banyak hal yang Bapak Ibu harus pelajari secara mendalam atau mendetail ya, misalnya dari jenis bahan pakannya, kemudian kandungan nutriennya. Semakin misalnya kita tahu kandungan nutriennya, semakin misalnya item-item nutrien yang kita ketahui semakin banyak, itu akan semakin tepat formulasi yang Bapak Ibu nanti akan buat. Misalnya gini, kalau kita lihat di sini, kita hanya melihat misalnya di protein kasar dan segala macam. Padahal di situ kan ada asam amino pun misalnya dalam protein itu banyak sekali. Jadi
Bapak Ibu harus mengetahui dengan benar atau misalnya mencari referensi terkait dengan misalnya kandungan-kandungan spesifik nutriennya atau mikronutriennya dari masing-masing bahan makan yang akan digunakan. Sebaiknya ketika misalnya Bapak Ibu akan menyusun suatu formula dengan baik, jadi untuk satu jenis bahan makan Bapak Ibu paling enggak harus mengetahui ya minimal 30 sampai 35 urean nutrien di dalamnya. Kalaupun misalnya tidak bisa ya paling enggak 15 nutriennya. Itu baru kemudian bisa akan lebih baik. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya, kita harus tahu target nutriennya, kemudian kita memilah bahan pakannya, kemudian ini kemudian data nutrisinya, formulasinya, evaluasinya. Ini adalah contoh aja, misalnya kita membuat pakan untuk layer umur 20 sampai 40 minggu, kemudian berapa bahan yang ada ya, yang ada di Jogja atau di Indonesia, utamanya yang tersedia di poultry shop atau misalnya untuk pertanian atau toko peternakan. Itu misalnya kita menyusun ada bahan pakannya, ada jagung, ada dedak, ada SBM atau bungkul kedelai, ada bungkul kelapa, dan ada berarti batu kapur, ada garam premix, kemudian isi metionin. Kemudian kita harus melihat targetnya. Kemudian kita coba formulasi segala macam, kita coba bikin formulasinya, kemudian ketemulah misalnya angka misalnya di biaya pakan per kilo 7.125.000. Kemudian kalau kita misalnya per kilo sekian, untuk misalnya satu ekor itu membutuhkan misalnya 110 sampai 120 gram, maka biaya pakan per ekor per harinya adalah Rp819 per ekor per hari. Nah, itu hanya khusus untuk bahan pakan saja. Belum di bahan pakan itu kan tentu misalnya ada yang harus kita perhatikan ya, harus kita masukkan dalam hitung-hitungan lain ya. Kita melihat dari harga bahan pakan saja kurang lebih sekitar 819 ekor. Rp819 per ekor per hari. Kemudian Bapak Ibu, sebagai informasi Bapak Ibu, sebenarnya ketika misalnya kita menyusun suatu formulasi pakan, ada beberapa metode yang kita gunakan ya. Ada metode yang sederhana, kemudian ada yang metode semi advance, ada yang metode advance ya. Advance itu yang sudah ada yang sederhana itu ada manual. Manual itu mungkin tidak membutuhkan Bapak Ibu tidak membutuhkan komputer. Jadi kalau misalnya peternak cukup misalnya dengan kalkulator atau hitung-hitungan di kertas, Bapak Ibu bisa menyusun. Misalnya ada metode manual atau metode sederhana ini, yaitu ada Pearson Square atau bujur sangkar atau diagonal ya. Yang kedua ada metode trial error. Tentu ini ada kelebihan keterbatasannya. Kalau keterbatasannya, kalau kelebihan itu tadi ya mudah dipahami, kemudian tidak perlu alat khusus. Namun ketika misalnya jumlah atau jenis bahan pakan yang akan kita gunakan jumlahnya agak kesusahan ini, karena biasanya untuk Pearson Square ini kalau saya menggunakan biasanya hanya untuk dua kelompok bahan ya, hanya untuk dua kelompok bahan atau misalnya dua bahan atau dua kelompok bahan. Kemudian yang kedua adalah metode Excel ya, dengan misalnya penambahan daripada aplikasi solvernya atau fungsi solvernya. Jadi ada linear program, ada list cost ratio-nya. Jadi ini Bapak Ibu, ini yang biasanya saat ini digunakan di sebagian besar industri peternakan di Indonesia menggunakan ini, linear programming dengan list cost ratio. Jadi kita menentukan jenis bahan pakannya, kemudian kita melihat misalnya kombinasi dari jenis pakan itu dengan harga yang paling rendah. Nah, kelebihannya adalah ini ada fleksibel, murah, dapat pelajari banyak template tersedia. Keterbatasannya itu perlu kemampuan memperhatikan Excel. Dalam ini kita harus menambahkan add-on atau misalnya fungsi daripada solver dalam Excel. Nah, ketika misalnya nanti praktek, kita bisa demokan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada Bapak Ibu dari membutuhkan terkait dengan menyusun daripada formulasi dengan Excel ini. Kemudian ketiga ada software ya Pak Ibu, ini bisa diakses melalui PC atau secara web ya. Tapi program-program ini sebenarnya ini adalah basis kerjanya atau basis kerja daripada aplikasi ini adalah dari linear programming. Jadi sama. Ketika misalnya Bapak Ibu nyusun dengan metode Excel itu adalah database-nya sudah sama atau sudah bagus, maka dengan software formator pun hasilnya akan sama, Bapak Ibu. Cuma sayangnya memang ini kelebihannya itu lebih akurat ya, cepat, kemudian cuma keterbatasannya itu dia berbayar ya, sebagian besar itu berbayar kecuali yang untuk WUFDA ya. Kemudian yang keempat itu ada smartphone ya atau Android atau HP Bapak Ibu yang tangan Bapak Ibu itu bisa diinstal, itu ada SmartFit Agrinak yang dari kementerian itu punyanya internal daripada Kementerian Pertanian, Bapak Ibu bisa akses. Saya sudah cek juga selain misalnya di HP tadi pagi saya coba cek ternyata di Play Store tidak terlihat ya, tapi di webnya ada bisa.
untuk yang Smart Fit Agrinak ya. Coba nanti bisa konfirmasi lagi. Kemudian ada Fit Estimator, ada Livestock Fit Formulation, Bapak Ibu bisa install di Play Store, kemudian bisa digunakan. Tapi tentu kita harus mengadjust ya, mengadjust lagi, melihat lagi bahan-bahan itu karena bahan baku kualitasnya kan berbeda-beda ya. Ini adalah contoh Bapak Ibu untuk menghitung formulasi misalnya dengan tadi yang metode yang sederhana ya, dengan percent square. Ini biasanya gunakan untuk dua bahan atau dua kelompok bahan ya. Kita misalnya gunakan misalnya ini Bapak Ibu ada bahan A atau bahan B. Kemudian penggunaan percent square ini dia harus itu ya, bahan pakannya itu harus antara misalnya target itu target yang misalnya kita capai itu posisinya itu harus di tengah ya. Jadi ada bahan pakan yang misalnya proteinnya, misalnya kita targetnya ingin misalnya menggabungkan atau membuat itu formulasi pakan dengan kandungan protein 22% dari dua bahan ya. Bahan pertama misalnya adalah bunggil kedelai, kemudian bahan kedua adalah jagung. Seperti kita ketahui bahwa bunggil kedelai misalnya kandungan proteinnya 40%, kemudian jagung itu kandungan proteinnya itu 16%. Kemudian kita coba hitung dengan misalnya persen square untuk misalnya kebutuhan eh, bunggil kedelainya, maka caranya mudah ya Bapak Ibu, dengan misalnya pengurangan yaitu 22 dikurangi 16 jadi 6. Kemudian untuk kebutuhan daripada eh, jagungnya itu adalah 40 dikurangi 22 18. Kalau kita total itu bahan antara bunggil kedelai dan jagung itu adalah 24 bagian. Untuk bahan A, untuk persentase bahan A-nya itu adalah kurang lebih berarti 6 per 24 atau misalnya 25%. Sedangkan untuk bahan B kebutuhannya adalah 18 per 24 atau 70%. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan misalnya protein kasar dengan target misalnya 22% dari campuran bunggil kedelai dan jagung, maka Bapak Ibu harus mencampurkan itu bunggil kedelai itu sebanyak itu 25% dan jagung itu sebanyak 75%. Ini Bapak Ibu nanti saya tidak secara lengkap kita jelaskan, ini presentasi bisa nanti diminta, bisa dipelajari aja ya. Kemudian ini formulasi dengan trial and error ya. Jadi satu step di atas daripada Pearson Square adalah trial and error. Ini untuk mencoba mencari kombinasi bahan yang paling mendekati kebutuhan nutrien. Dengan mencoba misalnya beberapa kali kombinasi ya. Ini agak menghitung dan menentukan nomor berbagai. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi langkahnya Bapak Ibu pertama itu harus menentukan kebutuhan nutrien dulu targetnya. Misalnya targetnya Bapak Ibu misalnya kebutuhannya misalnya proteinnya berapa persen, kemudian metabolisme organik berapa, kemudian kalsiumnya berapa, fosfor tersedianya berapa, kemudian isi metioninnya berapa. Kemudian kumpulkan data, kemudian komposisi bahan bakarnya, kemudian tentukan bahan utama yang akan digunakan, buat formulasi, hitung kandungan nutriennya, hasil formulasi, bandingkan dengan target, perbaiki komposisi bahan, ulangi sampai seluruh nutrien mendekati target, kemudian finalisasi formulasi terbaik. Dan Bapak Ibu ketika misalnya akan trial and error coba-coba, pertama Bapak Ibu harus menetapkan targetnya. Target misalnya ini yang di sebelah kiri bawah, Bapak Ibu lihat targetnya adalah protein misalnya 16,5%, energi 2.700 kilokalori per kilogram. Kemudian kalsiumnya adalah 3,8, fosfornya sekian, lisinnya, metioninnya sekian. Nah, ketika misalnya sekian, Bapak Ibu dibutuhkan adalah mempunyai atau membutuhkan bahan misalnya bahan yang tersedia, misalnya Bapak Ibu yang bisa sediakan misalnya ada jagung giling, bunggil kedelai dari halus, kemudian batu kapur, kemudian DCP, primer dan garam sekian, kemudian kandungannya ada sekian. Maka Bapak Ibu mencoba trial and error, jadi dicoba-coba. Pertama dicoba percobaan awal. Kalau berdasarkan paparan saya ini ada 3 kali percobaan, baru kemudian dapat final atau formulasi yang final atau formulasi yang selesai atau yang tuntas. Yang pertama adalah komposisinya misalnya kita coba-coba misalnya jagung gilingnya 55, kedelai 25. Ternyata di percobaan awal itu setelah kita evaluasi oh, protein kasarnya kurang karena target kita 16,5%. Ternyata hitungannya adalah 15,1%. Begitu pula untuk misalnya untuk Me-nya, untuk kalsium, fosfor, lisin, metioninnya begitu juga. Makanya kita harus perbaiki. Kira-kira apa nih yang misalnya jadi sumber protein yang harus kita tambahkan? Nah, kemudian kita tambahkan misalnya ada bunggil kedelai yang kita tambahkan, kita rubah. Kemudian jagungnya juga kita rubah, kita coba-coba lagi, ketemu suatu formulasi.
kayak misalnya di perbaikan ya, percobaan perbaikan kedua itu, di trial kedua itu, Bapak Ibu bisa lihat, ternyata kita hitung lagi, evaluasi lagi, ternyata proteinnya udah oke, kemudian secara energi udah oke, tapi kok kalsiumnya masih kurang, kemudian porsumnya juga kurang, makanya Bapak harus kira-kira bahan apa yang tambahkan. Oh, ini sumber daripada kalsium ada fosfor, itu ada batu kapur, kita harus tambahkan misalnya batu kapurnya. Kemudian tambahkan, kita coba lihat yang lain lagi, kita coba-coba lagi. Nah, ternyata kemudian kita sudah dapatkan evaluasi yang di trial yang ketiga atau perbaikan yang kedua, itu kita dapatkan formulasi yang sudah sesuai dengan target. Atau kita anggap misalnya berarti final, formulasi final. Nah, kemudian gitu ya Bapak Ibu. Jadi kelebihannya sistem formulasi trial and error ini atau coba-coba terarah ini adalah yang pertama itu adalah fleksibel dan mudah diterapkan ya Pak Ibu. Bapak Ibu bisa menghitung secara manual pakai kalkulator atau pakai hitungan tangan. Kemudian dapat menggunakan banyak bahan ya. Kalau tadi untuk Pearson Square itu hanya dibatasi dua bahan atau dua kelompok bahan, di mana itu kedua kelompok bahan itu harus berbeda jauh ya. Misalnya satu kandungan proteinnya tinggi, satu harus protein rendah, atau misalnya satu kandungan energinya tinggi, atau satu harus kandungan energinya rendah. Kalau yang coba-coba terarah atau trial and error itu cukup, cukup baik untuk misalnya berapa jenis bahan pakannya, lebih daripada dua. Kemudian tidak memerlukan software ya, jadi Bapak Ibu tidak perlukan menggunakan komputer ya, tidak perlu menggunakan Excel misalnya. Tetapi juga memiliki kekurangan ya. Kekurangannya yang pertama adalah memerlukan waktu ya, karena kesabaran karena kita harus coba-coba ini berapa kali sampai misalnya kita dapatkan formulasi yang sesuai dengan target kita. Kemudian perlu ketelitian, perhitungan. Jadi kalau Bapak Ibu kalau menghitung dengan kalkulator atau misalnya menghitung manual, Bapak Ibu harus teliti menghitungnya untuk misalnya mengalihkan, membaginya segala macam. Kemudian hasil juga itu sangat tergantung daripada data bahannya. Kalau data bahannya Bapak Ibu kurang baik, misalnya ya tentu saja hasil formulasinya jadi kurang baik juga. Kemudian ini adalah formulasi yang kita eh, eh, apa namanya kita rekomendasikan untuk Bapak Ibu gunakan karena cukup simpel ya. Kita hanya menggunakan komputer yang ada. Saya pikir juga rata-rata sekarang setiap keluarga itu punya komputer atau punya laptop ya karena dibutuhkan untuk anak juga ketika misalnya sekolah Bapak Ibu bisa misalnya menggunakan laptop yang ada di rumah untuk mencoba menghitung formulasi yaitu dengan Excel dengan penambahan fungsi daripada solver yaitu melalui linear programming dan least cost ratio. Konsep dasarnya ini adalah konsep matematika atau konsep aljabar ya sebenarnya hampir sama dengan trial and error tadi tapi dengan yang berpikir itu adalah aljabar atau matematika melalui sistem atau aplikasi. Jadi kita sudah tidak menghitung lagi. Yang menghitungkan itu adalah komputer yang memilih dan menghitungkan itu komputer. Misalnya kita menetapkan misalnya bahannya, jadi nanti yang memilih bahannya adalah komputer, menghitung persentase atau proporsi besaran daripada setiap bahan yang akan digunakan dari komputer, kemudian menghitung terkait dengan kandungan nutriennya juga komputer deh, dengan cara linear programming dan LCR melalui itu penambahan add-on daripada fungsi solver di aplikasi Excel. Langkah-langkahnya yang pertama adalah Bapak itu harus menetapkan dulu kebutuhan ayam atau targetnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada target ya Bapak Ibu di tampilan layar yang paling kanan. Itu misalnya energinya ada 2650, kemudian protein kasarnya 16%, CA-nya 3,8%, kemudian fosfor tersedianya itu 0,45%, isin, kemudian serat kasarnya 4-6%. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan data komposisi nutrien dan harga bahannya. Kemudian Bapak Ibu harus mengetahui ini jenis bahan yang tersedia apa yang akan digunakan apa. Nah, dalam ini ada contohnya adalah jagung giling, kemudian bunga kedelai darah halus, kemudian batu kapur, premit dan yang lain. Kemudian harganya ada sekian 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 untuk di harga saat ini ya. Harga saat ini kurang lebih jagung giling sekitar 7.300 di tempat pakan ya atau distributor atau di toko pakan ya. Kemudian bunga kedelai kurang lebih 8.200 dan sekian sekian ya. Kemudian yang ketiga ada tentukan batas minimum maksimum tiap bahan. Jadi Bapak Ibu di sini harus mempunyai informasi, harus mengetahui atau mempelajari jenis-jenis bahan pakan itu bisa digunakan itu minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, jangan ketika misalnya menyusun ini juga jangan terlalu ketat. Karena kalau terlalu ketat, nanti pilihan daripada komputer itu akan terbatas juga. Itu akan menyebabkan kemudian harga akan naik. Jadi Bapak Ibu harus melihat
harus ada kejelian. Makanya ketika formulasi ini juga sering disebut dengan seni ya Pak Ibu, karena ada apa ya, ada feeling, ada apa yang digunakan sehingga kita mendapatkan formulasi yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan daripada ayamnya. Jadi mungkin ketika misalnya saya misalnya mengajarkan, saya pernah mengajarkan bikin praktek misalnya untuk 20 orang ya peternak untuk menyusun pakai ini dengan misalnya target yang sekian, saya minta misalnya peternak untuk menyusun formulasi, ternyata dari 20 peternak itu tidak ada formulasi yang sama, beda semua Bapak Ibu. Jadi 20 formulasi sama, walaupun misalnya di nutriennya kalau kita lihat sudah memenuhi target semuanya. Jadi itulah makanya kemudian formulasi atau menyusun formulasi ini ya sering disebut juga ini adalah seni ya Bapak Ibu. Kemudian setelah menentukan batas minimum maksimum, kita mengetahui kandungan nutriennya masing-masing. Seperti yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, jadi setiap jenis bahan pakan itu kandungan nutriennya banyak ya, dan makro dan mikro. Jadi Bapak Ibu harus semakin lengkap informasi daripada nutrien yang Bapak Ibu pahami atau pelajari atau misalnya libatkan dalam menyusun formulasi, maka akan semakin baik daripada formulasi Bapak Ibu yang susun. Nah, tadi yang saya sampaikan, paling enggak Bapak Ibu itu mengetahui ketika misalnya akan memformulasi paling enggak ya sekitar 30 isi nutrien lah dalam satu jenis bahan pakan itu akan formulasinya akan baik ya. Kemudian untuk mohon maaf juga ke panitia juga, mungkin saya tidak akan demonstrasi ya untuk mengajarkan untuk secara Excel-nya. Kalau Bapak Ibu butuh atau misalnya panitia merasa penting, silakanlah bisa diposkan waktu sekitar 1 atau 1,5 hari. Nah, saya akan menjelaskan secara detail atau lengkap. Kemudian Bapak Ibu mencoba, karena untuk praktek ini harus sebaiknya itu harus langsung ya, karena dalam praktek itu tentu ada banyak, kadang-kadang ada kendala-kendala ya, ada kendala-kendala, kemudian ada yang kurang pas dan segala macam. Kalau secara online itu agak susah kita untuk memperbaikinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, misalnya ada peternak yang hadir kemudian tertarik, ya paling enggak bisa silahkan bisa hubungi saya, misalnya bisa minta nomor telepon ke panitia, saya bisa bantu Bapak Ibu untuk misalnya formulasi kaitan dengan misalnya ternak dari Bapak Ibu yang pelihara. Kemudian dari bahan ini, kemudian setelah itu kita masukkan di Excel ya Bapak Ibu, kita input di Excel, kemudian setelah masuk di Excel kita kemudian jalankan program solvernya Bapak Ibu. Maaf ya, saya baterai laptop agak kurang, saya cas dulu. Setelah program solver jalan, kemudian kita akan lihat nanti hasilnya, formulasinya. Kemudian kalau misalnya ada bahan-bahan yang misalnya kurang pas, misalnya ada misalnya batas-batas tadi yang kita misalnya ada pengen misalnya tetapkan, kayak misalnya premik garam itu, misalnya kita butuhnya 2%, maka di minimal dan maksimalnya harus 2%. Kemudian setelah program tadi solver dijalankan, akan merekomendasikan ya Pak Bu, jenis bahan yang digunakan ini, kemudian proporsi atau komposisi bahannya adalah sekian-sekian berapa persen, kemudian di situ juga sudah keluar harganya ya. Jadi harganya sekian persen. Jadi kalau misalnya berdasarkan formulasi bahan yang ini, jadi kena harganya adalah harga untuk bahan saja ya. Itu di luar ongkos lainnya ya, misalnya ongkos operasional, kemudian ongkos misalnya untuk mixing dan segala macam, itu adalah kenanya Rp7.164 per kilogram bahan pakannya. Kemudian ini ada contoh ya untuk formulasi dengan metode software formulator yang melalui PC atau web. Ini Bapak Ibu bisa akses. Nah ini ini mungkin kalau misalnya digunakan, mungkin kami sarankan untuk peternak-peternakan besar ya. Selain misalnya berbayar cukup mahal, yang pertama, yang kedua ini ada teknik khusus ya Bapak Ibu untuk misalnya mengadjust keterampilan Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang terampil juga hasilnya akan kurang baik untuk misalnya, karena aplikasinya agak sedikit ribet ya Bapak Ibu, jadi agak sedikit kompleks. Jadi Bapak Ibu harus mengadjust terkait dengan kandungan bahan pakannya, karena ini aplikasi ini kan dikembangkan bukan di Indonesia ya, jadi dikembangkan misalnya ada yang di Amerika, ada yang di Eropa. Jadi berdasarkan yaitu komposisi atau kandungan nutrien bahan pakan yang ada di mereka, tentu itu kan berbeda karena nutrien daripada suatu komoditas atau produk komoditas, terutama di pertanian itu kan banyak ya yang mempengaruhi ya, selain misalnya bibitnya atau jenis dari bibitnya, kemudian Izin Pak daripada Ponco, waktunya 15 menit lagi ya, supaya kita ada sesi untuk tanya jawab nanti. oh Karena ada yes, beberapa siap. pertanyaan. Oke, makasih.
Ye. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada formulasi dengan aplikasi smartphone ya, SmartFit Agrinak-nya. Bapak Ibu tinggal download, kemungkinan besar sudah pada paham semuanya. Kemudian kita melihat itu apakah pakan mandiri itu jadi lebih murah. Jadi ketika misalnya kita melihat pakan, ketika misalnya menyusun pakan, kita harus melihat ya pakan yang kita susun itu yang pertama itu harus murah, harus lebih murah dari pakan komersil. Kalau misalnya pakan komersil lebih murah, ya ngapain kita repot-repot bikin pakan sendiri? Yang pertama itu, atau yang kedua misalnya pakan yang kita buat itu eh, lebih misalnya secara produktivitasnya lebih baik. Misalnya harganya bisa sama, tapi secara produktivitas di ternaknya, misalnya produksi telurnya segala macamnya itu lebih baik. Kemudian ada berapa pertimbangan harga pakan ya. Tadi kan harga dari per kilogram pakan, ada beberapa hal ketika misalnya kita membuat pakan sendiri yang harus kita pertimbangkan. Selain misalnya harga dari bahan pakan, kita juga harus mempertimbangkan misalnya ongkos untuk transportasinya, kemudian biaya untuk grinding atau gilingnya, untuk mencampurnya, kemudian tenaga kerjanya, listriknya, untuk alat, kemudian gudang, kemudian susut atau lossnya atau kehilangan produknya untuk quality controlnya. Jadi kenalah angka di 8.000 sekian untuk 8.000 per kilonya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga pakan murah itu belum tentu menguntungkan ya Bapak Ibu. Jadi pakan A mungkin lebih murah, tapi kalau kita lihat sebenarnya karena yang kita lihat itu bukan biaya kilogram per pakannya, tapi biaya kilogram pakan per daripada produksinya per FCR-nya tadi. Jadi mungkin yang harga 8.000 tadi kita lihat lebih murah, tapi secara misalnya harga per kilogram FCR-nya itu lebih mahal. Jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar memilih. Kemudian yang ini terkait dengan ketika misalnya buat suatu formulasi sampai ke pabrik pakan, jadi kita harus ada tahapannya ya Bapak Ibu ya, atau langkah-langkahnya. Pertama ketika misalnya menerima bahan pakan, spesifiknya harus dicek, kemudian kita harus lakukan quality control dengan rapid testnya, dengan misalnya pengetesan secara cepat, kemudian dilakukan yaitu secara reguler itu untuk pengecekan di laboratorium. Kemudian kita lagi itu masuk ke gudang, kemudian kita lakukan misalnya grinding atau penggilingan, kemudian penimbangan bahan, kemudian kita misalnya campuran atau buat premix di awal, kemudian mixing campuran daripada utamanya, kemudian bagging atau misalnya pengemasan, dan kemudian setelah misalnya pakan dikemas sudah selesai, kemudian bagaimana mutu dari pakan yang kita buat itu stabil. Ini sistem produk ada tingkat peternak, ada tingkat kelompok, kemudian ada tingkat pabrik pakan ya Bapak Ibu. Ini tentu nanti Bapak Ibu harus mengecek lagi ada tantangan masing-masing ya Bapak Ibu. Ketika misalnya Bapak Ibu memutuskan misalnya untuk ternak, maka ada beberapa hal yang misalnya menjadi pertimbangan ya. Ini adalah skala ekonominya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa variabel yang Bapak Ibu harus lihat secara betul-betul ketika misalnya membuat pakan sendiri. Misalnya dari variabel misalnya jumlah ayamnya, kemudian kebutuhan pakan, investasi alat, harga bahan, tenaga kerja, kemudian kapasitas mesin. Apakah kemudian kita memutuskan apakah kita lebih ekonomis untuk misalnya membuat pakan sendiri atau kita lebih baik ketika membeli pakan jadi. Ada beberapa kriteria, nanti Bapak Ibu bisa baca di sini. Kemudian berapa misalnya ketika misalnya eh, akan itu kita susun BEP-nya, berapa misalnya titik impasnya, ketika misalnya tidak untung, harus dijual berapa atau misalnya harus di harga berapa. Kemudian ini ada kedelapan terkait dengan quality control. Jadi Bapak Ibu eh, kualitas hasil itu di peternakan itu adalah sangat ditentukan oleh kualitas input. Jadi ketika misalnya inputnya jelek, maka hasil juga akan jelek. Baik misalnya pada proses di pemilihan atau di bahan bakunya, kemudian bagaimana dengan formulasinya, kemudian kualitas pakannya, dan akhirnya akan berpengaruh juga di performanya. Jadi ini yang harus kita jaga ya, keempat urutan ini ya. Kemudian ini kualitas bahan bakunya, Bapak Ibu harus bisa melihat ya, kualitasnya itu harus baik, secara baik itu dilihat secara fisik, kimia, kemudian keamanan, kemudian juga ada deteksi pemalsuannya, karena banyak berapa bahan pakan itu banyak pemalsuan ya di yang beredar. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu itu strategi atau keilmuan atau misalnya cara untuk mengatasi atau mendeteksi apakah misalnya bahan pakan itu ada misalnya pemalsuan.
Kemudian kita juga harus mengontrol atau kaitan dengan proses mixingnya, bagaimana kita memastikan bahwa bahan itu timbang dengan akurat, kemudian bagaimana misalnya kita cara mencampur bahan pakannya, apa yang harus dicampur terlebih dahulu, bahan mana yang harus dicampur dahulu, kemudian bagaimana misalnya proses homogenitasnya, apakah misalnya homogen semua bahannya, kemudian waktu mixingnya. Ini ada quality untuk pakan jadinya, jadi kita harus diuji ya setelah pakan misalnya jadi, kita harus uji, baik ini misalnya kadar airnya bagaimana, homogeneitasnya, kemudian partikel size-nya, apakah bentuknya misalnya starter biasanya dikasih pakan dalam bentuk tepung, kemudian untuk grower misalnya crumble, untuk layer biasanya dikasih dalam bentuk pellet, kemudian bagaimana kandungan nutrien lainnya, kemudian keamanan, penyimpanan, dan lainnya. Ini ada bagian 9 ya, yang implementasi di kandang. Tentu formula yang bagus itu tidak selalu itu kemudian otomatis formula bagus. Jadi Bapak Ibu adalah banyak faktor yang terlibat di sini. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjamin atau menjaga faktor-faktor selain daripada pakan itu juga bisa terjamin dengan misalnya kualitas yang bagus. Bagaimana misalnya airnya, kemudian bagaimana dengan lingkungannya, suhunya, ventilasinya, kemudian bagaimana dengan kesehatannya, vaksinasinya, kemudian monitoringnya, security-nya. Kemudian bagaimana dengan manajemennya, kapan misalnya diberikan, jumlahnya berapa, kemudian pencatatannya, kemudian SDM-nya bagaimana, kemudian bagaimana genetiknya, apakah ini genetiknya unggul atau kurang unggul, kemudian keseragaman daripada bibitnya, itu akan berpengaruh terhadap performa daripada ternak yang kita pelihara. Kemudian kita juga harus mencoba memantau ya, kita harus selalu memantau, mencatat, menganalisis itu, baik itu harian, mingguan. Harian misalnya kita dilihat yaitu di konsumsi pakannya, kemudian airnya produksi telurnya, mortalitas, kemudian mingguan kita bisa melihat daripada kualitas daripada telurnya, berat badannya, FCR-nya, kemudian untuk performa ayamnya kita bisa lihat lagi sampai di tujuan akhir bahwa produksi itu betul-betul optimal. Kemudian kualitas telurnya itu baik, kemudian produksi telurnya baik, kemudian FCR-nya efisien, kemudian keuntungannya maksimal. Ini ada performa ke pakan, jadi Bapak Ibu jangan berhenti di pakan, tapi dilihat terkait dengan feed cost per produksi tadi, kemudian bagaimana margin keuntungannya. Jadi harus dilihat betul-betul bahan pakan itu ke performa dan ke keuntungannya. Ini saya lanjut aja ya, nanti bisa disampaikan. Ini simulasi aja ya Bapak Ibu, terkait misalnya Bapak Ibu melihara 5.000 ekor ayam, bagaimana misalnya kalau misalnya pakai pakan komersil, kalau pakai pakan sendiri, kemudian berapa misalnya penghasilan, kemudian dikurangi biaya pakan dan biaya lain yang menjadi keuntungan di tiap periode pada kita melihara. Ini kemudian kapan misalnya kita tadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kita perhatikan, kapan kita membuat pakan sendiri atau atau kita pakai itu pakan jadi ya atau pakan komersil. Ini ada model pakan, jadi ini yang kita sarankan ke Bapak Ibu semua, terutama yang di peternak-peternak binaan dari BRMP ya utamanya ya. Jadi ada petani itu bisa bahan baku, ada pengelolaan ternak, kemudian ada feed center untuk processingnya, untuk formulasi, kemudian sampai data evaluasi, dan ini ada siklusnya selalu berlanjut ya Bapak Ibu. Tidak berhenti di formulasi, harus divalidasi di kandang, kalau yang belum sesuai ada adjust atau formulasi, sampai misalnya memang menghasilkan performa yang terbaik yang nantinya dampaknya ke keuntungan yang tinggi. Ini adalah dari kegiatan ya, kegiatan bahkan itu bagaimana sekarang arahnya itu bukan eh, di pemberian pakan yang secara tradisional, tapi ke arah yang presisi ya, yang berbasis data. Kemudian ini terkait dengan kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi ada 10 kunci ya, kunci aturan yang Bapak Ibu harus pahami betul ketika misalnya akan membuat pakan mandiri. Yang pertama dari mulai kebutuhan dari ayam, kemudian nutrien yang itu lebih penting daripada bahan, kemudian jangan mengajar bahan termurah, tapi nutriennya bagaimana kita juga harus perhatikan, kemudian perhatikan asam amino, kalsium, fosfornya, kemudian akurasi daripada penimbangan bahan pakannya, kemudian homogenitas daripada pakan yang sudah kita sampai kita jadi atau pakan yang sudah kita hasilkan. Kemudian jangan lupa juga selalu melakukan QC atau quality controlnya. Kemudian kita juga harus validasi performanya di kandang. Kemudian kita harus menghitung biayanya. Sebentar mungkin itu ya. Kemudian ini ada penutup. Jadi tujuan akhir formulasi pakan bukan membuat pakan murah ya Bapak Ibu, tapi menghasilkan telur dengan biaya yang efisien dan keuntungan yang optimal. Sementara mungkin itu Bapak Ibu. Jadi yang dapat kami share informasi. Jadi kuncinya adalah bahwa pakan itu yang tepat itu bukan sekedar menekan biaya, tapi mengubah nutrisi menjadi produksi dan produksi menjadi keuntungan. Jadi
Silakan kalau misalnya ada hal-hal yang pengen didiskusikan. Wak- Sementara saya cukupkan di sini waktu dan layar saya kembalikan ke moderator ya, Ibu Siska. Monggo, Bu Cik. Siska. Terima kasih. Wah, ini istimewa sekali hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya, dari mulai anatomi, dari mulai produksinya telur, bagaimana, kemudian dari pakannya sampai terakhir untuk bikin pakan formulanya. Saya rasa 1,5 jam tidak akan cukup, tapi ini sudah luar biasa. Mungkin teman-teman, rekan-rekan semuanya yang mengikuti Zoom ini ikut juga mencerna ini dengan penuh perhatian karena saking tertariknya. Nah, untuk itu, Pak Dokter, kita mau membuka sesi diskusi dulu supaya nanti kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang pengen bertanya, monggo dipersilahkan. Apakah kira-kira ada yang mau bertanya langsung, Bapak Ibu? Boleh raise hand atau mau chat di box, boleh? Ada nggak yang mau langsung bertanya? Iya, monggo. Ini saking ininya, terlalu banyaknya. Saya juga tadi mikir, wah banyak sekali ini ya. Ternyata luar biasa sekali, ilmunya sangat kompleks sekali. Nah, sambil kita menunggu, kita baca dulu pertanyaan yang ada di chat box. Ini Pak, ada 3 pertanyaan. Iya, monggo, Satu Bu Sis. dari Pak Keswanto. Untuk musim kering saat ini, apakah rangsum yang sama dengan musim hujan? Eh, Maksudnya rangsumnya sama dengan musim hujan yang seperti biasanya, karena kendalanya produksi telurnya terganggu. Jadi mungkin saran dari Pak Dokter ini bagaimana, apakah di musim kering ini sama musim hujannya itu sama atau perlu dilakukan adjustment sendiri gitu mengenai rangsum pakan. Terus kemudian dari Pak Markus Sugianto, apakah sudah ada penelitian pemanfaatan bubuk arang yang diaplikasikan di ayam petelur untuk campuran pakan dan kohenya? Kemudian yang terakhir ini dari Pak Nurfianto, perbedaan formula pakan untuk pemberian pakan petelur dan pakan pedaging. Terus kemudian, apakah ada faktor genetis yang berbeda dari kedua jenis tersebut? Oke, langsung saja mungkin Pak Ponco, 3 pertanyaan ini diberikan jawaban dulu. Monggo. Terima kasih banyak Bu Siska. Jadi yang pertama tadi kaitan musim hujan sama musim kemarau ya, musim kemarau. Tentu karena saya tidak bisa menjawab secara itu ya. Mungkin ini kandangnya berarti kandang terbuka ya mungkin ya. Karena kalau misalnya kalau kandang close house kan berarti kan sebenarnya secara agro iklimnya kan sudah bisa itu ya, sudah bisa dikendalikan lah. Ini mungkin pemeliharaannya berarti sistem terbuka. Jadi Bapak Ibu eh, kita harus melihat lagi kaitan misalnya dengan kandungan nutrien yang tadi yang kita eh, berikan kepada ternak itu sendiri. Eh, Kalau misalnya di musim hujan, karena misalnya kondisi cuaca dan segala macam, sebenarnya malah itu ya kemungkinan besar berarti Bapak Ibu eh, Pak siapa tadi namanya Pak Keswanto ya, Pak Iya, Pak Keswanto itu, Keswanto. iya, Pak Keswanto itu harus memastikan yang pertama adalah agroklimat di dalam kandang yang ada itu diusahakan itu senyaman mungkin untuk ternak. Jadi kalau misalnya udah nyaman sebenarnya walaupun misalnya pakan yang sudah biasa digunakan itu tidak di-adjust, sebenarnya mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya belum misalnya nyaman, mungkin karena angin ya, kita kan nggak tahu lihat nih posisi kandangnya itu, posisi kandangnya di kandangnya posisi misalnya di tengah sawah atau misalnya di dekat pemukiman atau segala macam itu kan banyak faktor ya terkait misalnya dengan angin, kemudian kandangnya apa misalnya sistemnya monitor atau apa itu banyak berpengaruh juga. Tapi prinsipnya ketika misalnya eh, apa namanya makanya kemudian recording Pak dicatat terus terkait misalnya produksi telurnya misalnya turunnya itu kan selain misalnya kondisi daripada lingkungannya kita sudah kendalikan berarti kita misalnya masuk misalnya di kondisi lainnya misalnya di pakannya baru melihat pakannya tapi kita harus ngejas dulu kondisi agroklimat di di kandangnya kalau misalnya kita nggak bisa
Nah, itu agak susah juga akhirnya. Mau nggak mau kita harus mengejar dari pakannya. Ketika misalnya pakannya yang kurang apa misalnya, apakah misalnya perlu ditambahkan misalnya ramuan herbal atau apa untuk misalnya peningkat daya tahan tubuh itu bisa ditambahkan. Sementara mungkin itu ya untuk Pak Kiswanto ya. Nanti kita diskusi. Saya tidak bisa menjawab penuh karena saya informasinya terbatas ya yang Bapak sampaikan ya. Misalnya apa yang misalnya itu harus harus mengetahui itu terkait dengan pakan juga ketika misalnya saya bilang harus di-adjust ya saya harus mengetahui bahan pakan apa yang digunakan. Kemudian nutrien pakannya bagaimana. Kita harus mengetahui di situ, Pak. Jadi baru bisa kemudian kita bisa rekomendasikan. Tapi nanti kalau misalnya Bapak perlu diskusi lebih lanjut, bisa minta panitia untuk nomor HP saya. Nanti mungkin kita bisa diskusi di lapangan. Kebetulan saya juga sering di Jogja, jadi mungkin kita bisa main-main lah diskusi bareng di kandang. Kemudian pertanyaan Pak Markus ya, kaitan dengan pemanfaatan pupuk arang ya. Memang sebagian sudah ada ya Pak ya. Ini untuk liter ya, untuk tambahan liter ya, atau untuk campuran pakan ya. Untuk liter dan campuran pakan sepertinya, Pak. Ya, beberapa memang kita lihat peternak sudah ada inisiatif ya, tapi saya belum belum mempelajari secara khusus ya Pak Bu. Jadi kita belum mempelajari secara khusus kaitan dengan penggunaan arang itu untuk dipakan atau untuk eh, apa namanya di kohenya ya. Karena kita harus benar-benar memperhatikan hati-hati ya, karena arang itu kan berarti kan dia kan identik dengan karbon ya Bapak Ibu. Jadi eh, ada ada nggak misalnya kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kemudian malah mencemari dari bahan pakan lain. Jadi eh, nanti nanti coba kita, tapi ini jadi topik menarik ya. Nanti coba saya pelajari kira-kira kemudian apa yang misalnya kalau untuk misalnya liter, saya sudah melihat ya beberapa di peternak memang ada penambahan misalnya arang ini ya. Arang kemudian bahkan masanya sekarang itu lagi tren di peternakan rakyat itu malah liter itu tidak hanya misalnya dengan menggunakan sekam padi atau gergaji kayu ya atau satu gergaji kayu tapi tambahkan malah dengan kohe ya kohe dari sapi atau kohe dari kambing kering ya Bapak Ibu. Itu katanya produksinya jauh lebih bagus atau macam lebih sehat. Nah, tapi secara riset itu saya belum menemukan ya, tapi secara riset ilmiahnya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara pasti. Tapi ini menjadi topik menarik untuk misalnya bahan riset ke depan sehingga apa yang dilakukan Bapak Ibu secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, tapi prinsipnya ini ya Pak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu memastikan liter itu kering, berarti kan maksudnya karena yang menyebabkan bau, misalnya bau di kandang atau misalnya eh, terutama apa amonia itu utamanya kan karena ada aktivitas bakteri atau mikroorganisme ya di dalam liter karena liter itu lembab. Kemudian besar karena ada tetesan air atau curahan air ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu bisa menjaga atau memastikan bahwa liter itu tidak basah atau tidak lembab, itu insya Allah aman. Dan bahkan itu kotorannya itu tidak bau. Kemudian yang ketiga, apa sih? Yang ketiga, Pak Nurfianto, perbedaan pakan formula pakan layer sama ayam broiler, apakah bisa sama atau harus berbeda? Kemudian, apakah genetis dari kedua ayam tersebut berbeda? Oh, iya. Yang pertama secara genetik berbeda ya Bapak Ibu. Jadi untuk ayam layer itu kan memang dilakukan pemeliharaan atau breeding untuk menghasilkan ayam yang produksi atau tingkat misalnya ayam yang potensinya untuk produksi telurnya itu tinggi. Sedangkan untuk broiler itu bukan di produksi telur yang tinggi, tapi di kecepatan pertumbuhan atau kecepatan menghasilkan daging yang tinggi. Tentu ini dua hal yang berbeda secara genetik ya Pak Bu. Kenapa? Kemudian secara strain juga berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau ayam broiler itu kan yang beredar di Indonesia itu kan biasa ada strain misalnya ayam Ross, kemudian ada ayam Ross itu dari Inggris, kemudian ayam Kop itu dari Amerika, kemudian ada ayam Hubbard, Hubbard itu dari Belanda ya Bapak Ibu. Ini fokus memang di pertumbuhan daging atau peningkatan produksi dagingnya. Kemudian yang kedua terkait ayam telur ini fokusnya bukan di produksi daging tapi di kontinuitas atau konsistensi dan di produksi telur yang tinggi Bapak Ibu. Jadi itu beda, dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau yang ayam layer yang paling banyak digunakan di Indonesia itu ada Highland, ada Highsek, kemudian ada Isha sama tadi ya Lohman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Secara strain juga berbeda.
Karena ketika misalnya memformulasi pakan, kita itu tidak hanya melihat ini beda ayam, misalnya jenis ayam aja udah berpengaruh ya, berbeda dengan misalnya bahan pakan yang akan kita berikan. Apalagi di dalam satu jenis misalnya ayam petelur sendiri, misalnya ada strain Lohman sama Isha atau Highland itu juga mempunyai standar yang berbeda juga Bapak Ibu. Karena kan dia kan secara genetik kan beda ya ayamnya. Walaupun misalnya jenisnya ayam petelur, tapi secara genetik strainnya itu beda. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya memelihara ini, Bapak Ibu harus memperhatikan ada namanya manual guideline ya, atau buku manualnya, buku petunjuk manual. Setiap setiap strain itu ada buku petunjuk manualnya. Jadi yang dari industri Bapak Ibu, yang dari yang dia mengedarkan ayam itu. Jadi Bapak Ibu harus pelajari betul di buku manualnya, karena di situ sudah ada ya biasanya ya kebutuhan pakannya dari mulai DOC sampai misalnya dia di akhir produksinya. Kemudian kebutuhan nutrien segala macam sudah ada, Bapak Ibu tinggal berdasarkan database itu. Kemudian yang kedua, pakan ayam broiler sama ayam betulan apakah bisa disamakan? Tidak sama, Ibu. Tujuannya beda, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ayam broiler itu difokuskan untuk pertumbuhan daging, jadi biasanya diberikan pakan itu tanpa pembatasan, istilahnya kalau di peternakan itu ad libitum, jadi diberikan sebanyak-banyaknya terserah sampai semampunya ayam itu makan agar dia cepat gemuk, kemudian dalam waktu yang ditetapkan misalnya 28 hari atau 30 hari itu sudah bisa dipanen atau bisa dipotong. Sedangkan untuk ayam petelur kita tidak begitu. Kita harus menjaga daripada ternak itu tidak gemuk dan tidak kurus. Nah, jadi fasenya juga beda. Kalau misalnya ayam broiler mungkin kita cukup 3 fase ya, starter, grower, finisher. Kalau di ayam petelur juga fasenya beda. Ada starter, ada grower, ada pre-layer, nanti ada layer, ada peak, ada pasca peak, dan ada di late production. Itu beda, membutuhkan kandungan nutrien yang berbeda. Mungkin itu ya, Bu Siska ya. Oke, semoga memuaskan nggih Bapak-bapak tadi yang bertanya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dian. Izin bertanya Pak Dokter, info dari rekan-rekan untuk sekarang produksi layer mundur. Apakah betul kebutuhan protein pakan di grower itu 18 sampai 20? Kalau dikasih 16 sampai 17, ayam akan jadi mundur. Yang kedua dari Pak YB Sasangka, bolehkah memberikan pakan dengan menggunakan azola untuk diberikan seminggu sekali atau kadang-kadang supaya menghemat pakan? Kemudian ada satu ini tidak ada ID-nya. Dia bertanya, apakah menggunakan ampas kelapa kering bisa dicampur dengan pakan pabrikan jagung giling? Kemudian yang dari terakhir dari Pak PH, kalau kita self-make, ayamnya itu suka pilih-pilih pakan. Yang pakan yang besar itu yang dimakan. Yang kecil dieker-eker. Kemudian kalau yang pakan pabrikan itu semuanya dimakan. Nah, gimana cara mengatasi hal ini? Nah, itu Pak Dokter, silahkan monggo. Mungkin langsung bisa dijawab. Banyak juga ya pertanyaannya. Iya, banyak yang tertarik dengan topik ini ternyata. Ya, yang tadi yang pertama apa ya Bu? Saya kalau udah diringkas banyak gitu, Ya, mungkin tadi kalau dia pakai proteinnya katanya kalau sekarang produksi ayam tuh mundur, proteinnya di 18 sampai 20. Nah, kalau sekarang pakainya cuma 16 sampai 17, apakah itu berpengaruh jadi mundurnya itu, mundur produksinya? oh jadi Bapak Ibu ya betul itu informasinya. Jadi kebutuhan nutrien kan ini ayam petelur ya. Ayam petelur itu memang secara sonoknya, maksudnya secara genetiknya itu memang udah diciptakan dengan genetik yang unggul. Genetik yang unggul itu konsekuensinya itu harus diberikan pakan dengan kualitas yang prima juga. Makanya kemudian setiap negara yang menghasilkan atau yang membreeding, kayak misalnya tadi yang saya sampaikan, misalnya Ross ya. Ross itu kan dari Inggris. Jadi dari negara Inggris, dari misalnya Kementerian Pertaniannya dari Inggris itu sudah menetapkan manual booknya untuk mencapai misalnya umur misalnya produksi atau awal produksi daripada misalnya ayam layer itu di 18 misalnya atau 20 minggu. Dengan misalnya kandungan nutrien pakan yang
sekian sekian sekian, ada prasyaratnya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya prasyarat itu Bapak Ibu tidak penuhi atau misalnya kualitasnya atau turun, tentu itu akan berdampak. Salah satunya dampaknya adalah kemudian waktu mulai bertelurnya juga mundur. Betul, betul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya ketika misalnya mau adjust harus disesuaikan sesuai lagi. Kemudian yang kedua kaitan dengan Azula tadi ya. Eh, Oke, betul Kak Sola. Apakah boleh diberikan seminggu sekali atau kadang-kadang untuk mengurangi biaya pakan? Azolla itu sebenarnya bahan pakan itu ya konvensional ya sebenarnya sudah banyak digunakan tapi eh, belum kalau untuk pakan peternak belum belum itu ya belum belum banyak digunakan ya belum belum familiar lah digunakan. Secara prinsipnya itu Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu itu tidak tidak itu dengan nama bahannya, tapi Bapak tidak apa terpaku dengan nama bahannya, tapi Bapak Ibu harus melihat terkait dengan kandungan nutriennya di dalam bahan. Prinsipnya nggak ada masalah bahan itu, tapi kandungan nutrien bahannya. Ketika misalnya Bapak misalnya pengen mensubstitusi misalnya sumber protein dan Azolla, karena Azolla kan kandungan proteinnya cukup tinggi ya, tentu misalnya kan ada batasan-batasan ya. Karena kan Azolla kan ini kan golongan hijauan, mungkin kandungan seratnya juga agak tinggi, jadi ada batasan misalnya berapa persentase misalnya Azolla yang harus atau yang bisa digunakan agar misalnya performa dari produksi telurnya itu tidak terganggu. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa melakukan atau tidak bisa mencoba sendiri, Bapak Ibu bisa melihat eh, publikasi ya, atau misalnya hasil-hasil riset terkait dengan penggunaan azolla itu untuk pakan ayam petelur ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berdasarkan itu untuk batas-batas berapa persen misalnya bisa digunakan misalnya untuk substitusi. Kalau untuk hari dan segala macamnya, saya pikir nggak ada masalah ya. Misalnya apakah seminggu sekali atau misalnya satu minggu bisa 2 kali atau 3 kali. Yang penting kandungan nutriennya, kemudian zat anti nutrisi di dalamnya. Bapak Ibu harus perhatikan, jangan sampai misalnya zat anti nutrisi tadi mengganggu daripada sarapan atau penyerapan daripada absorpsi daripada nutrien lainnya. Itu ya paling penting ya. Jadi nggak ada masalah. Bapak Ibu nggak boleh terpaku terkait dengan Bapak Ibu ampas kelapa ya, pas kelapa kering campur dengan pakan pabrik jagung dengan giling. Ya, ampas Sebenarnya kelapa tadi kering sama ya itu jawabannya ya, saja. Bapak Ibu nggak boleh terpaku dengan bahannya ya, tapi terkait dengan kandungannya. Nah, cuma karena tadi yang kami sampaikan, ampas kelapa ini kan kandungan minyaknya agak tinggi ya, dan saluran pencernaan daripada unggas terutama ayam di sini kan dia toleransi minyak itu agak kurang, jadi ada batasan tuh berapa misalnya maksimal atau minimal yang bisa digunakan terkait dengan misalnya ampas kelapa ini. Itu juga mengetahui juga terkait dengan kandungan nutrien daripada ampas kelapanya. Selain misalnya batasan lagi tadi ya, Satu lagi tadi yang untuk pakan besar yang pabrikan lebih disukai daripada pakan self-make yang besar kecil. yang saya yang besar kecil, oh ya, yeah. Jadi Bapak Ibu ketika tadi kan Bapak mencoba untuk buat pakan sendiri ya. Jadi ketika misalnya membuat pakan ada beberapa pertimbangan ya Pak Ibu ketika misalnya Bapak apakah akan buat pakan menggunakan itu pakan komersil atau misalnya membuat pakan sendiri. Ini saran ya kalau saya bisa menghasilkan saran, pakan komersil itu bagaimanapun dia akan lebih bagus dibanding misalnya pakan mandiri jika pakan mandiri itu digunakan masih dalam sederhana ya. Maksudnya kita masih self make dengan misalnya manual atau misalnya dengan sekop atau misalnya dengan misalnya alat grinding atau mixing yang sendiri. Tentu pakan komersil jauh lebih bagus ya karena satu ada prosesnya dari bahan bakunya dia udah dilakukan atau pengujian biasanya secara kualitas dia udah kalau misalnya bahan bakunya biasanya kan kalau misalnya di suatu pabrik ketika misalnya dia akan buat pakan, pertama itu kan dia mendapatkan bahan baku. Dia akan seleksi bahan bakunya. Akan dites rapid misalnya kadar air sekian segala macam. Dari kadar air aja itu pengaruhnya panjang ya, pengaruhnya itu besar ya. Kemudian setelah misalnya masuk apa dikontrol di awal di rapid test itu kadar air masih tidak temuan dia akan tolak, tidak diterima.
Kemudian baru yang lolos pengujian tadi akan lolos masuk ke gudang, kemudian dilakukan pencampuran bahan dengan bahan lain, kemudian makan jadi. Jadi ketika misalnya bahan bagus sebelum digunakan aja dia udah diuji duluan, dilihat misalnya kelayakannya lolos atau tidaknya digunakan. Ketika misalnya sudah dicampur dengan bahan lain, diuji lagi sama pabrik pakan itu. Sesuai dengan standar yang dia tetapkan apa enggak, kandungan proteinnya sekian, kemudian fosfor tersedia, kalsiumnya, lisinnya, metioninnya, kemudian terkait dengan seratnya sekian. Jadi secara quality controlnya memang untuk pakan komersial itu sudah dikontrol atau sudah dijamin dengan baik ya Bapak Ibu. Makanya kalau boleh menyarankan yang pertama, kalau skala usaha Bapak Ibu di sini masih kecil, misalnya ya, misalnya masih melihara misalnya 500 atau 200 ekor, kami sarankan ya gunakan pakan komersil yang udah jelas maksudnya terkait dengan kualitas dan kontinuitas atau konsistensi daripada produknya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kemudian dari skala yang masih kecil ini kemudian sudah mulai berkembang, kemudian Bapak Ibu melihat di daerah Bapak Ibu peternak itu ada potensi bahan baku yang murah. Karena kalau kita lihat, kita telusuri lagi, kita telisik lagi lebih dalam, sebenarnya pakan untuk ayam petelur itu paling banyak itu ada jagung giling Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat itu proporsi jagung giling itu antara lebih dari 45% ya. 45 sampai 55% itu jagung giling. Kemudian sisanya itu kurang lebih sekitar 20% itu ada bumbu kedelai, sisanya kurang lebih sekitar 15% itu adalah dedak atau bekatul, kemudian sisanya berbahan lain, campuran, ada premix, ada dan segala macamnya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu misalnya posisinya atau misalnya berada di daerah, di situ adalah sentra misalnya produksi jagung atau sentra padi, Bapak Ibu sebenarnya cukup mengganti misalnya kalau misalnya tadi skalanya sudah berkembang, Bapak Ibu kan di poultry shop atau misalnya di tempat penjualan pakan ternak itu kan ada selain misalnya pabrik pakan itu membuat atau menjual pakan jadi, dia juga menjual konsentrat Bapak Ibu dengan kandungan protein ya sekitar 40% sekian biasanya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau misalnya usahanya udah agak mendingan, Bapak Ibu tinggal beli konsentratnya, kemudian mencampur sendiri misalnya dengan harga jagung yang ada. Karena Bapak Ibu dekat sentra jagung, tentunya harga jagung bisa lebih murah ya, atau misalnya dengan dedak. Kalau Bapak Ibu misalnya dengan bisa misalnya menambahkan jagung dan dedak itu sendiri itu paling enggak sudah 60% Bapak Ibu bahan pakan Bapak Ibu sudah bisa kendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan harganya ada tinggal konsentratnya. Nah, dari itu aja sebenarnya kita udah bisa cukup menghemat ya biaya untuk kebutuhan pakan kita. Jadi kemarin kan kami ini kan sudah jagung katanya sudah swasembada ya. Jadi prinsipnya sebenarnya jagung berarti kan jagung itu kita sudah kebutuhan untuk jagung untuk pakan ternak sebenarnya sudah tercukupi di dalam negeri. Tinggal masanya lokasinya, sentra-sentra jagungnya. Karena kalau kita lihat memang sentra tanaman jagung itu paling banyak itu di Jawa Timur, kemudian mulai di Jawa Barat juga cukup banyak, kemudian sekarang lagi masif juga ditanam di daerah Lampung, Bapak Ibu. Mungkin kalau di Jogja juga itu jagung ada salah satu komoditas unggulan untuk tanaman pangan, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kemudian kalau Bapak Ibu, kalau di daerah Gunung Kidul itu juga itu ya, Bapak Ibu terkenal terkait dengan gaplek ya. Harga gapleknya kadang kalau pas lagi musim panen singkong itu tepung gapleknya itu harganya sampai cuma 1.500, kadang 1.000 sampai 2.000 itu juga potensi besar. Dan itu bisa jadi sumber energi alternatif untuk bisa mengganti jagung atau dedak. Jadi itu Bapak Ibu, kalau misalnya skala kepemilikan atau skala ternak Bapak Ibu sudah agak membesar, kemudian Bapak Ibu bisa mencampur konsentrat dengan bahan pakan lain kayak misalnya dedak atau jagung giling untuk menghemat biaya pakan. Kalau misalnya Bapak Ibu kemudian skalanya tambah besar lagi, membuat misalnya pabrik pakan mini atau pabrik pakan, nggak ada masalah. Nah, itu nanti dengan catatan tadi itu ya, Bapak Ibu harus mengontrol atau mengendalikan ya terkait dengan kualitas atau misalnya alur-alur atau tahapan yang harus dilakukan pemantauan setiap waktunya. Sementara mungkin itu, Bu Siska, Oke, mungkin. oke. Ini ada sedikit lagi pertanyaan, Pak Oh, Ponco. jadi Mohon maaf, ini banyak tertarik ternyata teman-teman ini. Jadi pertanyaannya, apakah pakan yang tadi diberikan itu bisa juga digunakan untuk ayam KUB? Itu yang pertama. Kemudian ada lagi dari Pak Ibnu. Dia bertanya, apakah maggot
bisa diberikan, kemudian dalam 1 minggu kira-kira butuh berapa ukurannya. Kemudian yang terakhir ini gongnya ini, pertanyaan semua orang. Apakah formula pakan yang murah dan mencukupi nutrisinya sudah ada? Dan kalau sudah ada, mohon diinformasikan. Begitu, Pak. Monggo, silahkan. Oh, iya. Wah, kita kalau dijejer gitu agak lupa gitu. Yang pertama apa tadi, Bu? Yang pertama, apakah bisa formula pakannya digunakan untuk ayam KUB? Ya, prinsipnya sebenarnya formula pakan itu kan tadi ya Bapak Ibu jangan terpaku di nama jenis bahannya ya, tapi kandungan nutriennya. Prinsipnya adalah sama ya, cuma eh, j- eh, setiap jenis atau setiap setiap apa ya bangsa ternak itu kan membutuhkan eh, kebutuhan nutrien yang berbeda-beda ya. KUB itu walaupun misalnya dia unggul, tapi kan sebenarnya secara genetiknya itu tidak belum belum menyamai daripada ayam ras kayak misalnya ayam ras petelur atau ayam ras broiler karena memang dia udah dari tahun 50-an ya udah di breeding dimuliakan ya jadi sudah dilakukan seleksi perketatan segala macam sedangkan KUB kan mungkin hanya baru 20 tahun terakhir ya 10 atau 20 tahun terakhir dan itu juga apakah misalnya kita belum tahu juga dia sudah sampai generasi keberapa apakah misalnya sudah sampai galur murid dan segala macam kemudian kalau kami lihat juga produksi telurnya juga berbeda ya. Kalau misalnya di ayam modern itu kan kurang lebih di atas 300 ya, sedangkan KUB kan masih kurang lebih antara 150 sampai 200-an atau mungkin sampai 250. Tentu membutuhkan kandungan nutrien yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu nanti, tapi untuk KUB Bapak Ibu bisa itu kan di Kementerian Pertanian dulu Badan Litbang dalam ini sekarang ada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ya, itu kan sudah membuat itu ya Bapak Ibu apa aplikasi ya yang Smart Feed Agrina gitu, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk misalnya membuat formulasi berdasarkan misalnya bahan pakan yang tersedia di sekitar Bapak Ibu. Itu sudah lengkap itu untuk fase starter sampai ke fase finishernya daripada fase layarnya di Smart Fit Agrida di aplikasi itu Bapak Ibu bisa buka Play Store di HP kemudian install itu cukup install kemudian Bapak Ibu tinggal memilih bahan pakan yang ada di sekitar Bapak Ibu formulasi itu langsung bisa ada maksudnya langsung diberikan oleh aplikasi tersebut. Oh, iya. Kemudian apalagi ya Pak Ibu apalagi Bu Yang Sisi? kedua tadi, apakah Magot ya. pemberian magot, apakah pemberian magot bisa digunakan, terus kemudian seminggunya kira-kira kebutuhannya berapa? Oh iya. Untuk ayam petelur atau ayam broiler itu belum lazim ya menggunakan maggot ya, belum lazim. Saya belum pernah menemukan misalnya di industri peternakan ayam petelur yang menggunakan maggot. Yang pertama adalah mungkin kita bisa telisik ke dalam ya. Jadi maggot memang dia ada sumber protein alternatif ya, termasuk pakan inkonvensional atau pakan yang belum lazim digunakan untuk pakan ternak ya. Maggot itu termasuk juga misalnya ada cacing sutra, kemudian ada cacing tanah, kemudian ada juga penggunaan serangga ya kayak misalnya jangkrik, belalang segala macam dari sumber protein itu termasuk itu bahan baku pakan inkonvensional karena belum banyak digunakan sebagai pakan ternak secara komersil. Jadi maggot memang kandungan proteinnya cukup tinggi ya 40%, cuma problemnya adalah maggot ini kandungan lemaknya itu agak tinggi. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa saluran pencernaan daripada ayam itu agak toleransi terhadap lemak itu agak kurang. Jadi apa? Ketika misalnya menambahkan maggot itu agak hati-hati ya, terutama misalnya maggot dalam kondisi segar ya atau basah, itu kan kandungan lemaknya masih tinggi ya. Tuh. Kemudian saran mungkin bisa dilakukan pengeringan. Jadi sebelum dicampurkan dalam formulasi pakan harus dikeringkan dulu, kemudian dibuat tepung. Cuma ketika misalnya Bapak Ibu melakukan pengeringan atau penemukan, itu ada kos di situ menjadi tinggi lagi. Mungkin harga maggot yang saat ini misalnya dalam kondisi segar 1 kilo 3.000 atau 4.000, ketika misalnya dikeringkan menjadi 40.000. Nah itu akhirnya ketika misalnya dicampur ke dalam misalnya formulasi pakan menjadi pakan komplit itu menjadi tidak visible lagi atau tidak layak lagi. Jadi mungkin itu juga menjadi faktor pembatas ya kenapa misalnya industri pakan besar kayak misalnya Pokpan, Kamfit, kemudian Sirat segala macam tidak menggunakan maggot itu sebagai bahan baku untuk misalnya pakan komersilnya. Tapi prinsipnya itu Pak siapa tadi ya prinsipnya itu kita nggak melihat
jenisnya ya magotnya, tapi kandungan nutriennya. Kemudian Bapak Ibu juga harus tahu betul batas-batasnya. Misalnya minimal bisa dikasihkan berapa kali, maksimalnya berapa kali. Nah, untuk melihat itu, saya pikir penelitian terkait maggot ya sudah cukup banyak ya. Itu udah ada publikasi nasional dan internasional sudah cukup banyak. Bapak Ibu bisa misalnya merangkum ya, merangkum atau mencatat kira-kira ini maggotnya bisa dikasih misalnya kalau keadaan segar berapa persen, kemudian keadaan kering atau dalam bentuk tepungnya tadi berapa persen. Cuma untuk saran saya kalau untuk ayam ras petelur ya, ayam ras petelur mungkin itu ya apa namanya kalau misalnya ditemukan terlalu mahal kemungkinan besar tidak visible juga. Kemungkinan besar ini bisa digunakan ya diberikan dalam keadaan segar mungkin untuk pakan-pakan mungkin untuk ayam KUB atau ayam Huntara atau ayam Elba yang masih mirip dengan ayam kampung kayak ayam kampung kampung malah bagus ya digunakan maggot ini dan diberikan dalam keadaan segar. Nah, itu tapi ya nanti dilihat referensinya lagi ya, dari penelitian-penelitian yang ada kira-kira bisa misalnya dikasihkan berapa berapa misalnya karena kan ketika misalnya ayam kampung kan produksinya tidak terlalu tinggi ya jadi kalau misalnya karena kan maggot itu kalau kita nggak pelihara sendiri kan berarti kita harus beli kita harus hitung-hitung lagi secara ekonomi berapa misalnya kita harus berikan apakah misalnya kita untung atau rugi dan segala macamnya. Lagi nih Bu Siska. Yang terakhir tadi, apakah sudah ada formula rangsum yang memenuhi syarat, harganya murah, nutriennya terpenuhi? Kalau ada, mohon informasinya. Nah, ini biasanya yang menjadi keinginan semua orang ini. Oke, ada enggak Eh, itu Pak Ponco? Monggo. jadi gini ya Pak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan juga ya Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada satu resep yang fix Ibu atau tidak ada satu resep formulasi yang maksudnya yang ideal loh untuk misalnya dipakai secara sepenuhnya atau dipakai untuk semuanya. Tidak ada. Kenapa? Karena banyak faktor untuk yang menentukan suatu formulasi itu. Yang pertama adalah terkait kualitas bahan. Kita nggak bisa kualitas dari bahan baku. Misalnya jenis bahan baku. Yang pertama jenis bahan baku. Jenis bahan baku kita nggak bisa memastikan ya. Misalnya bahan bakunya ada tersedia apa tidak. Misalnya kayak sekarang misalnya bugil kedelai. Bugil kedelai kita cari agak susah sekarang. Kalaupun ada harganya mahal. Mau nggak mau berarti kita harus mencari alternatif dari bugil kedelai. Apa yang jadi alternatif bugil kedelai? Karena bugil kedelai itu adalah sumber protein, tentu kita harus cari alternatif yang berprotein. Karena dia bentuknya adalah dari biji-bijian, sebaiknya digunakan juga alternatif yang dari biji-bijian. Begitu juga misalnya jagung, mungkin di daerah Bapak misalnya jagung mudah, tapi tempat lain misalnya di peternakan lain jagung susah. Kalau jagung susah harus diganti dengan sumber energi, karena jagung adalah sumber energi, maka harus cari yaitu sumber alternatif lain. Di daerah lain misalnya ada sorghum, cukup banyak, harganya murah. Jagung bisa diganti dengan sorghum atau bisa gandum, karena sama-sama dari biji-bijian. Itu bisa lebih baik maksudnya. Jadi